Saya Shenong kuno. Kesalehan berbakti pemuda itu patut dipuji. Aku akan mengajarimu kitab suci Shenong, yang dapat mengendalikan bumi. Saya harap Anda dapat melanjutkannya. Seorang anak desa yang miskin. Dia benar-benar menjadi keturunan Shenong kuno. Biarlah setiap orang yang menggertaknya adalah orang yang menggertaknya. Semua membayar harganya. Ibu. Saya kembali. Chong Er. Bu, ada apa dengan kakimu? Ya ampun, hahaha. Sudahkah Anda mengambil keputusan, kakak ipar? Oh, keponakan tertua saya juga ada di sini. Ah, sempurna. Masukkan sidik jari Anda dengan cepat pada perjanjian transfer. Berikan aku tanahmu. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu yang lain juga. Kamu mematahkan kaki ibuku. Hei, aku menyela. Bagaimana seorang seperti bersama? Mengapa Anda tidak menandatangani perjanjian ini? Percaya atau tidak, aku akan memukulimu juga. Ini adalah melebih-lebihkan rakyat. Ya Tuhan, Anda tahu. Ah, menolak bersulang tetapi minum minuman penalti. PFFT. Saya Shenong kuno. Kesalehan berbakti pemuda itu patut dipuji. Aku akan mengajarimu kitab suci Shenong, yang dapat mengendalikan bumi. Saya harap Anda dapat melanjutkannya. Potong omong kosong. Jika Anda tidak ingin dipukuli, jadi dia dengan cepat menandatangani surat itu. Jadilah baik. Saya salah, keponakan tertua saya salah, berhenti memukul, berhenti memukul. Aku tidak ingin kebun persikmu lagi. Ya ampun, oh tidak, ya ampun. Berhenti memukul. Sangat menyakitkan. Jika kamu berani datang ke rumahku lagi untuk menimbulkan masalah, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Cepat dan tersesat. Bergulir. Chong Er. Pamanmu adalah seorang pejabat desa. Anda memukulnya seperti itu. Dia mungkin akan mempersulitmu di masa depan, anak. Ibu. Izinkan saya membantu Anda memeriksa kaki Anda. Tidak perlu anak-anak. Kakinya telah lumpuh selama lebih dari setahun. Semua orang mengatakan tidak ada kesempatan untuk menyembuhkannya. Bu, izinkan saya mencoba. Bu, kamu bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Ah, kaki Ibu Chong Er sembuh. Kamu luar biasa, anak. Ibu. Saya akan menuju ke gunung belakang terlebih dahulu. Anda beristirahat dengan baik di sini. Persik ini tebal dan manis. Berair dan montok, menyehatkan darah, dan melawan penuaan. Dia sangat populer di kalangan wanita di kota. Selama saya menggunakan teknik pertumbuhan Shenong. Berikan pohon persik dorongan. Dengan cara ini, kualitas buah persik bagus. Semakin enak rasanya, semakin tinggi harga jualnya. Rasa yang luar biasa ini. Ini hanya membuat ketagihan. Itu benar-benar lezat. Persik yang lezat. Mereka harus dibawa pergi dengan cepat. Kemudian bawa ke kota dan jual. Dengan begitu, Anda bisa menghasilkan uang. Ruang terbuka. Dia mengambil semua buah persik. Semuanya, datang dan beli. Persik lezat. Besar dan manis. Setelah makan, dan dapat memperpanjang umur dan umur panjang. Lihatlah kecantikan dan perawatan kulit. Kelihatannya cukup bagus. Berapa harga buah persik per jin? Persik saya agak mahal. Biayanya 50 yuan per jin. Namun, saya menggunakan ini. Dibudidayakan dalam bioteknologi berteknologi tinggi. Besar dan manis. Memakannya dapat mempercantik dan menyehatkan kulit. Sering-seringlah memakannya. Ini juga dapat mengisi kembali darah dan melawan penuaan. AHA lebih berguna daripada suplemen apapun. Yo. Lalu beri aku 2 jin untuk dicoba. Baiklah. Menghela nafas. Tepat 2 jin. Anda memindai ini. Ini uang Anda. Baiklah. Anda harus melihatnya juga. Itu benar-benar bagus. Hidangan ini adalah produk berteknologi tinggi. Ini benar-benar manis dan lezat. Bukan, bos? Beri aku 20 jin lagi. Hei, tolong tunggu sebentar. Oke. Bos, beri aku 10 jin. Baiklah. Bos, beri aku 20 jin. Putri saya suka memakannya. Baiklah. Baiklah, terima kasih. Saya tidak menyangka buah persik ini begitu populer. Menguji perairan dan menjual 300 jin. Biaya hidup dasar untuk keluarga. Cukup untuk saat ini. Selanjutnya, maka saatnya untuk terus menghasilkan banyak uang. Meningkatkan kehidupan di rumah. Saya ingat ada kolam ikan di desa. Jika Anda ingin menghasilkan banyak uang, Anda harus mulai dengan kolam ikan. Kolam ikan ini cukup besar. Pertama, gunakan perspektif Shenong. Lihatlah untuk melihat berapa banyak ikan yang ada di dalamnya. Ada cukup banyak ikan dan udang. Hanya saja mereka terlalu kecil. Itu tidak bisa dijual dengan harga yang bagus. Sepertinya saya perlu menggunakan teknik pertumbuhan Shenong terlebih dahulu. Selama energi spiritual diserap oleh ikan dan udang, itu bisa tumbuh dengan cepat. Dan karena itu adalah barang liar. Ini pasti akan mendapatkan harga tinggi. Itu sebenarnya emas.
Ini adalah harga ikan biasa. Ini juga tersedia di pasaran 30 hingga 40 yuan per jin. Emas liar ini bahkan bisa dijual seharga 100 hingga 150 yuan per jin. Maka saya akan menghasilkan banyak uang. Baiklah. Hanya menunggu ikan dan udang tumbuh. Hari sudah larut. Saya harus kembali juga. Beristirahatlah lebih awal. Besok, saya akan pergi ke pasar dan menjual ikan. Chong Er. Anda baru saja kembali dari pekerjaan Anda. Apa rencana Anda akhir-akhir ini? Ibu, jangan khawatir. Saya akan mengubah hidup keluarga kami. Kemudian mulai bisnis kecil. Saya harap Anda semua dapat segera tinggal di rumah besar. Bro, saya percaya Anda. Anda memiliki kemampuan dan cerdas. Anda pasti akan segera bisa melakukannya. Menghasilkan banyak uang. Ketika saatnya tiba, biaya kuliah saya. Kemudian ada solusinya. Lan-Lan, jangan khawatir. Menunggu Anda sebelum sekolah dimulai. Saya akan memastikan untuk membayar uang sekolah Anda sebanyak yang Anda butuhkan. Kakak, iya. Buat daging babi suwir rasa ikan ini terlalu enak. Dibandingkan dengan restoran-restoran besar di kota, segala sesuatu yang dibuat harus enak. Maka Anda harus makan lebih banyak. Chong Er, apakah ada rencana membuka restoran? Ibu, saya punya rencana sendiri. Ketika aku menghasilkan banyak uang, aku akan memberimu uang. Apa yang ingin Anda beli? Semua mungkin. Baiklah, baiklah. Kemudian saya hanya menunggu anakku. Beri saya kejutan. Baiklah. Teknik pertumbuhan Shenong ini benar-benar mengesankan. Malam itu, ikan dan udang ini telah tumbuh sebesar ini. Setiap ikan memiliki berat sekitar 10 jin. Bahkan udang hijau besar memiliki berat 1 atau 2 jin. Lalu bukankah saya akan menghasilkan 30 atau 40 ribu hari ini? Atau bahkan lebih. Sekarang, mari kita ambil ikan dan udang yang sudah tumbuh ini. Pertama, dia menerimanya di Wang Shenong. Ini juga menghemat biaya transportasi. Pergi ke pasar pagi kota. Saatnya menghasilkan uang. Bos, emas Anda terlihat besar. Kualitasnya sangat bagus. Berapa per jin? Ini emasku. Mereka semua murni liar. Harganya 150 yuan per jin. Ini terlalu mahal. Wanita cantik, ini semua adalah barang liar berkualitas tinggi. Dan teksturnya benar-benar luar biasa. Saya jamin Anda akan menikmatinya setelah Anda memakannya. Itu dapat mempercantik dan menyehatkan kulit. Kulit Anda akan menjadi lebih halus. Bos, setelah saya makan buah persik yang saya beli terakhir kali, hasilnya sangat bagus. Kerutan di tubuhnya menghilang. Kulit saya lebih baik. Suamiku, dia sangat terikat dengan saya. Saya sudah menemukan perasaan jatuh cinta. Hei, bos, berapa emas ini per jin? 150 yuan. Beri saya 5 strip. Baiklah. Wanita cantik. Secara keseluruhan, beratnya 50 jin. 7.500 yuan. Harap ambil dengan aman. Bos, beri aku 2 untuk dicoba di rumah. Baiklah, jika efeknya benar-benar bekerja dengan Anda, mengatakan hal yang sama, saya akan mengajukan kepada Anda. Terima kasih, wanita cantik. Total 25 jin, 3.750 buah. Baiklah, hati-hati, benar-benar otentik. Lele emas liar. Ayo, bos, 2 strip. Saya ingin 3. Baiklah. Bos, saya ingin semua ikan dan udang ini, 200 per jin. Bagaimana? Pemiliknya tidak terlalu puas dengan harga saya. Tentu saja saya puas. Saya perkirakan masih ada 300 jin ikan dan udang, 200 yuan per jin. Saya benar-benar bertemu dengan klien besar. Kali ini, dia bisa mendapatkan sekitar 70 ribu. Apa artinya ini? Setidaknya harus dikatakan, siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia. Saya tidak peduli tentang itu. Kedua ikan itu harus dijual kepadaku. Menghela nafas, Anda dapat yakin tentang ini. Ah, semua orang yang hanya menginginkan ikan ada di sini. Masih sesuai aturan. Harganya 150 yuan per jin. Saya tidak bisa berbisnis tanpa integritas. Berikut 2 ikan. Sebanyak 21 jin. 3.150 yuan. Bos, apakah Anda tidak takut? Saya tidak ingin semua ikan ini. Emas saya dan udang hijau besar. Tapi mereka semua murni liar. Dan ini adalah bisnis. Seseorang tidak gagal untuk menjaga integritas. Apakah Anda tidak setuju? Baiklah. Kemudian saya akan mengambil semua ikan ini. Tapi Anda harus mengirimkannya kepada saya. Kalau begitu aku akan memberimu uangnya. Baiklah. Kirimkan alamatnya. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Galaxy Grand Hotel. Saya pemiliknya di sana. Setelah Anda mengirimkannya ke dapur, dia naik ke atas ke kantor untuk menghubungi saya. Saya akan transfer uang kepada Anda. Baiklah. Berhati-hatilah. Bos Lee. Ikan dan udang sudah dikirim ke dapur. Sebanyak 280 jin. Jumlah total, 52.000 yuan. Staf dapur baru saja bertanya kepada saya tentang hal itu. Anda sangat jujur. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. Bos Lee. Mengapa Anda memberikan tambahan 8.000 yuan? Ini adalah deposit untuk pembelian ikan dan udang berikutnya. Mulai sekarang, ikan dan udang keluarga Anda hanya bisa menjualnya kepada saya. Bos Lee benar-benar memiliki pikiran bisnis. Pantas saja mereka bisa membangun hotel sebesar itu. Jangan khawatir, Bos Lee. Ikan dan udang akan dijual kepada Anda. Bagaimanapun, Anda adalah klien besar saya. Ketua Lee. Saya membuat janji dengan Dr. Liu. Aku sudah mengundangmu ke sini. Lihat di mana nyaman untuk mentraktir Anda. Bos Lee, kamu sakit. Bagaimana, Bos Zhao? Saya benar-benar sakit. Apakah Anda juga mendapatkan perawatan medis? Seseorang telah menempatkan cacing gu pada Bos Lee. Sepertinya seseorang mencoba menyakitinya. Ketika saya bekerja di kota, belajar kedokteran selama beberapa tahun. Kamu hanya penjual ikan, anak. Dia juga tahu cara menemui dokter. Itu hanya omong kosong. Saya pikir Anda hanya ingin menggunakannya. Ini adalah alasan untuk menemui dokter. Hasilkan uang di sini. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Diam. Bos Zhao. Jika Anda benar-benar tahu cara merawat pasien, kemudian lihat. Penyakit apa yang saya dapatkan? Jika Anda bisa mengatakannya dengan benar, aku akan memberimu 10.000 yuan lagi. Bagaimana?
Bos Lee, Anda telah berada dalam beberapa hari terakhir. Di malam hari, saat tidur, apakah semuanya terasa? Rasanya tidak nyaman seperti ditusuk jarum. Rasa sakitnya tak tertahankan. Dan terkadang Wataru akan memuntahkan darah hitam. Darah hitam mengandung cacing hitam. Bagaimana Anda tahu? Karena saya telah belajar kedokteran selama beberapa tahun sebelumnya. Dia dapat melihat gejala yang tidak dapat dilihat orang lain. Ketua Lee, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini sama sekali bukan penyakit. Anda tidak harus bekerja sama dengannya seperti itu. Semua yang saya katakan adalah benar. Dan saya punya perasaan. Bos Lee hendak batuk darah hitam. Darah hitam mengandung cacing hitam. Kamu anak. Beraninya kamu mengutuk ketua kami. Aku akan mendapatkan keamanan sekarang untuk membawamu keluar. Dia benar-benar tahu bagaimana merawat pasien. Bagaimana ini mungkin? Bos Zhao, Anda luar biasa. Kemudian Anda bisa tahu penyakitku ini. Bagaimana cara menyembuhkannya? Bos Lee, jangan terburu-buru dulu. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Tapi kuncinya adalah mencari tahu orang di balik layar yang menyakiti Anda. Jika tidak, bahkan jika aku menyembuhkanmu, Anda masih akan dirugikan oleh orang lain. Seseorang ingin menyakitiku. Iya, Anda telah diracuni oleh cacing Gu. Serangga ini disebut Gu kekasih. Serangga ini dikenal dengan suara seruling spesifiknya. Ini akan membuat tubuh Anda kehilangan kendali, seolah-olah dia telah dibius, di bawah belas kasihan orang lain. Bos Zhao, kalau begitu tolong bantu saya dengan cepat. Saya tidak ingin terlalu menderita setiap malam. Baiklah. Baiklah, cacing Gu pada Anda telah dihilangkan. Terima kasih, Bos Zhao. Anda praktis seorang dokter ajaib. Salju tipis. Beritahu Departemen Keuangan dengan cepat. Kemudian transfer 50.000 lagi ke Bos Zhao. Ini adalah biaya konsultasinya. Oke. Saya mengerti. Bagaimana dengan Dokter Liu? Biarkan dia kembali dulu. Beri dia uang kesulitan. Baiklah. Manjakan Bos Lee untuk suguhan. Bisa mendapatkan 50.000. Itu benar-benar warisan Shenong. Saya yakin itu tidak akan lama. Saya bisa membangun rumah kecil bergaya barat. Biarkan ibu dan saudara perempuan saya menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih, Bos Lee. Sama-sama. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Oke, Bos Lee. Anda perlu menemukan orang yang menyakiti Anda sesegera mungkin. Saya akan pergi sekarang. Baiklah. Matahari Shu. Sudah larut. Kemana Anda pergi? Saya baru saja kembali dari rumah kaca. Saya berencana untuk menyewa ahli sayuran. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan sayuran saya. Mereka semua hampir mati. Saya memikirkan semua jenis solusi. Tidak ada gunanya. Sayuran sekarat. Tampaknya ada banyak alasan untuk ini. Saya bisa menggunakan teknik pertumbuhan Shenong. Fang Yi diselamatkan. Pamannya San berterima kasih kepada saya. Mereka mungkin juga akan membayar saya beberapa biaya perawatan. Matahari Shu. Jangan terburu-buru dulu. Ketika saya bekerja di kota, saya belajar sedikit tentang sayuran, teknik penanaman, termasuk beberapa tindakan pengendalian hama dan penyakit. Bagaimana dengan ini? Biarkan aku mencarimu dulu. Jika tidak, kemudian pergi undang ahli sayuran, Xiao Chong. Jika Anda bisa menyembuhkan sayuran saya, aku akan memberikannya padamu. 50.000 yuan. Matahari Shu. Saya akan melihatnya dulu. Apa sebenarnya penyebabnya? Saya ingin mengobati masalah dengan baik. Besok aku akan membawamu ke rumah kaca untuk melihat-lihat. Baiklah, ayo pergi. Xiao Chong, lihat. Saya menanam lebih dari 10 hektar ladang tomat. Itu adalah musim ketika panen seharusnya. Dalam semalam. Dan berakhir seperti ini. Paman. Jangan khawatir. Saya sudah tahu alasannya. Saya di sini untuk menyimpan tomat Anda sekarang. Anda melihatnya. Anda akan tahu apa yang terjadi. Jadi apa sebenarnya alasan tomat ini? Tomat ini. Hal ini disebabkan oleh penyemprotan pestisida yang berlebihan. Dan sekarang, saya akan membantu Anda menyingkirkannya. Residu pestisida ini. Setelah menghapusnya, buah ini tidak hanya tumbuh lebih baik. Dan buahnya. Ini akan menjadi lebih besar lagi. Saya ingat sekarang. Beberapa hari yang lalu, ibu saya melihat serangga di tomat. Jadi dia pergi untuk membeli pestisida. Dia datang dan menyemprotkannya sekali. Anda luar biasa. Lihatlah. Anda akan memahami alasannya. Oh sayang. Xiao Chong, Anda adalah penyelamat paman. Jika bukan karena Anda, semua kerja kerasku hancur dalam sekejap. Saya akan segera mentransfer uang kepada Anda. Anda benar-benar harus menerimanya. Jika tidak, paman akan marah. Paman, kamu sudah mengatakan itu, maka saya akan mengambilnya. Baiklah. Paman, kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas kepada nenek. Dia menyemprotkannya. Ini bukan insektisida, melainkan untuk membersihkan rumput. Sederhananya, itu adalah herbisida. Baiklah, paman ingat. Bagaimana dengan ini? Hari ini, paman mentraktirmu makan. Tidak perlu. Paman, kamu terlalu baik. Jadi saya pulang. Ah. Turun. Bawa pergi. Mengapa ada begitu banyak orang saat ini? Mungkinkah rahasia kolam ikan telah ditemukan? Indah Zuang benar-benar pantas mati. Beraninya kamu mengarahkan pandanganmu pada adikku. Indah Zuang, Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Dan apa yang ingin kamu lakukan pada adikku? Izinkan saya memberitahu Anda, Zhao Chong. Hari ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kolam ikan Anda milik Master Wen. Tuan Wen ada di sini hari ini untuk meminta uang. Saya tahu Anda tidak punya uang. Anda hanya bisa membiarkan saudara perempuan Anda melunasi hutangnya. Bukankah kolam ikan ini ditinggalkan? Uang apa yang Anda inginkan? Menghela nafas, Zhao Chong. Bahkan jika kolam ikan ini ditinggalkan, itu juga urusan Tuan Wen. Anda tidak bisa menggunakannya begitu saja, bukan?
Tuan Wen. Ini kamu, anak. Saya menggunakan kolam ikan saya. Silakan. Berapa biaya kolam ikan ini? Saya membelinya. Sangat bagus. Kolam ikan ini. Saya membayar seseorang untuk membangunnya. Sebanyak 500.000 dihabiskan. 500.000. Anda benar-benar meminta jumlah yang keterlaluan. Anda benar-benar memiliki keberanian untuk merebutnya. Menghela nafas, Cao Chong. Bagaimana saya bisa berbicara dengan Tuan Wen? Ini adalah Tuan Wen dari keluarga Wen di kota. Saya akan memberitahu Anda. Anda berada di desa kami. Berlari liar dan mendominasi adalah satu hal. Dan dia bahkan berani bertindak sembrono di depan Tuan Wen. Aku tidak ingin tinggal bersamamu. Anak muda. Melunasi hutang itu wajar saja. Saya selalu sopan sebelum kekerasan. Anda. Hei hai. Hei, Tuan Wen, jangan menakut-nakuti saya. Ada apa denganmu? Aduh, Tuan Wen tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ternyata itu serangan jantung. Jika dia tidak bisa dikirim ke rumah sakit, dia akan meninggal. Izinkan saya memberitahu Anda, Zhao Chong. Jika Anda berani menunda perawatan Tuan Wen, Anda sudah mati. Dia menderita penyakit jantung. Butuh 2 jam untuk sampai dari sini ke rumah sakit. Pergi melihatnya. Anda menyingkir. Aku akan menyelamatkannya. Zhao Chong. Karena Anda ingin campur tangan. Jika kita tidak bisa menyelamatkan Tuan Wen tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Karena Anda ingin menyelamatkan seseorang. Kalau begitu aku akan membiarkanmu memilikinya. Tuan Wen, Anda sudah bangun. Ada apa denganku? Serangan jantung Anda mati. Aku menyelamatkanmu. Zhao Chong, itu. Dia benar-benar menyelamatkan Tuan Wen. Bagaimana dia bisa tahu kedokteran? Apa yang sedang terjadi? Terima kasih, adik laki-laki. Saya tidak berharap Anda tahu kedokteran juga. Jika Anda tidak menyelamatkan saya takut saya akan mati. Dan Anda baik hati. Aku, Wen Hu, telah memutuskan. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Dan aku bahkan akan membayarmu 100.000 yuan. Sebagai biaya konsultasi untuk menghemat saya. Wen Wenye. Dia tersesat. Anda tidak memiliki hak untuk menyela ketika saya berbicara. Sekarang, Zhao Chong bersaudara. Dia adalah saudara laki-laki saya Wen Hu. Tidak ada hutang yang tersisa. Tersesat. Menghela nafas. Iya. Tuan Wen, Anda terlalu sopan. Tuan Wen juga seorang pria dengan temperamen. Hal pertama yang Anda lakukan adalah keuntungan yang luar biasa. Saya ingin mengenalnya lebih jauh mulai sekarang. Tembakan yang sangat besar, maka saya ingin menghasilkan uang. Bukankah itu akan membuat segalanya lebih mudah? Hanya 1 hari ini. Saya mendapat untung kecil 100 meter persegi. Zhao bersaudara. Apakah Anda mengikuti? Dendam apa yang dimiliki Kinda Zhuang? Ada dendam. Kinda Zhuang. Menghela nafas. Dengarkan. Mulai sekarang, jangan menggertak kakakku lagi. Dan saudara perempuan saya. Mereka sedikit terluka. Aku akan memusnahkan keluarga Kinmu. Baiklah, saya tahu. Adik laki-laki, mari tambahkan informasi kontak kami. Masalah apa yang mungkin muncul di masa depan? Katakan saja padaku. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Baiklah. Baiklah. Anda terlalu sopan. Keterampilan medis Anda bernilai begitu banyak uang. Saya merasakannya, dan Anda masih melewatkannya. Baik. Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Tuan Wen, hati-hati. Betapa tercela. Dia telah merencanakan untuk memanggil Tuan Wen, memberi Zhao Chong pelajaran. Siapa sangka Zhao Chong akan mengubah kemalangan menjadi berkah. Dia benar-benar menyelamatkan Wen Hu. Dia bahkan mendapatkan persetujuan Wen Hu. Meong. Jika Anda ingin membalas dendam lagi, tidak akan ada kesempatan lain. Hei hei hei. Zhao Chong, apa yang kamu coba lakukan? Mengganggu seperti Kinda Zhuang. Seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makannya. Dia harus sedikit menderita. Jadi dia tidak akan menimbulkan masalah bagi orang lain di masa depan. Kinda Zhuang. Nikmati saja diri Anda. Malam ini, kurasa, tersesat. Zhao Chong. Jangan berpikir Tuan Wen akan selalu melindungimu. Saya akan memberitahu Anda. Langit kita tinggi dan Kaisar jauh. Bahkan jika aku membunuhmu, jual adikmu. Dia masih tidak bisa menyentuh keluarga Qin kita. Benarkah? Anda tidak memiliki kesempatan itu. Baiklah. Tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Bro. Saya sangat takut barusan. Untung kamu baik-baik saja. Setelah itu, Kinda Zhuang itu. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Ketika Kinda Zhuang baru saja pergi, masih mengancam Anda. Pengganggu seperti itu. Kami tidak mampu menyinggung perasaannya. Bagaimana dengan keluarga kita? Lebih baik keluar dari desa Xinghua sesegera mungkin. Lan, ini adalah rumah kami. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Jangan khawatir, kamu dan ibu. Aku akan melindungi kalian semua. Ayo pergi, ayo pulang. Ibu. Saya juga menghasilkan cukup banyak uang sekarang. Saya berniat untuk, dalam beberapa hari berikutnya, saya menghubungi tim konstruksi. Letakkan rumah adobe kecil kami di rumah. Diubah menjadi villa bergaya barat 3 lantai. Chong Er. Anda masih harus menikah dan memiliki anak di masa depan. Maka jangan buang uang. Kita masih bisa tinggal di rumah ini. Ibu. Kakak saya menyelamatkan tembakan besar beberapa hari yang lalu. Dia memberinya 200.000. Chong Er. Apakah ini benar? Ya, ibu. Ditambah uang dari penjualan buah persik dan ikan dan udang. Saya menghasilkan 4 atau 500.000.
Ayahnya, Chong Er kami telah membuat perbedaan. Hanya dalam beberapa hari. Dia hanya menghasilkan ratusan ribu. Mulai sekarang, Lan Lan dan aku akan bersama. Anda juga dapat menikmati kehidupan yang baik. Ayah, jangan khawatir. Aku akan merawat ibu dan Lan Lan dengan baik. Hai, Bos Lee. Apakah ada sesuatu yang perlu Anda hubungi? Datang ke kantor saya. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Baiklah. Kekayaan dari segala arah. Apa yang diinginkan Bos Lee dariku? Bos Zhao. Ada kesempatan untuk menghasilkan uang. Apakah Anda ingin mendapatkannya? Tentu saja saya menginginkannya. Saya tidak tahu tentang Bos Lee. Peluang menghasilkan uang seperti apa yang ditawarkan? Baiklah. Izinkan saya memperkenalkan teman saya kepada Anda terlebih dahulu. Qian Lina. Ketua grup Qian Kun. Akhir-akhir ini, dia terganggu oleh beberapa hal. Saya butuh bantuan Anda untuk menyelesaikan ini. Dr. Zhao. Saya mendengar Yin He berkata, keterampilan medis Anda mengesankan. Bahkan buku kekasih pun bisa dihilangkan. Selama kamu bisa menghilangkan energi yang mengerikan dariku. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberimu segalanya. Aura pembunuhan pada Nona Qian memang sangat kuat. Dan itu adalah tanda kematian yang akan datang. Itu harus segera diselesaikan. Oh sayang, Anda tahu semua ini. Kekayaan dari semua arah, Dr. Zhao, tolong selamatkan hidupku. Aku bisa menangani aura pembunuhmu. Tapi aku ingin bersamamu. Pertama, temukan sesuatu. Apa yang Anda cari, Nona Qian? Jangan khawatir, aku menimpamu. Kita perlu menemukan sumber energi jahat ini. Hanya dengan begitu saya bisa membersihkannya sepenuhnya. Jadi begitulah adanya. Lalu haruskah saya tetap melepas pakaian saya sehingga Anda dapat menemukannya? Tidak perlu. Tidak perlu. Nona Qian, sumber aura pembunuhmu, Liontin Giok ini. Ini adalah ornamen utama. Liontin Giok ini. Jiang Tian memberikannya kepada saya pada hari ulang tahun saya. Mungkinkah dia mencoba menyakitiku? Itu mungkin. Tunggu sebentar. Saya ingin membantu Anda terlebih dahulu, menghilangkan energi jahat dari seluruh tubuh Anda. Kemudian dia menghancurkan Liontin Giok itu. Dalam hal ini, aura pembunuh pada Anda, itu bisa sepenuhnya dihilangkan. Baiklah. Rasanya benar-benar jauh lebih baik. Dr. Zhao benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai dokter ajaib. Ayo, aku akan mentransfermu 2 juta. Pertimbangkan biaya konsultasi hari ini. Kalau begitu terima kasih, Nona Qian. Hari ini, Anda benar-benar adalah orang yang sesuai dengan Anda. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan hidup lama. Ini adalah kunci villa saya. Anda dapat datang dan menginap kapan saja. Ah, ini. Kekayaan datang dari segala arah. Aku terlalu terburu-buru sekarang. Villa ini adalah salah satu dari banyak villa yang saya miliki. Anda bisa langsung tanpa khawatir. Aku tidak akan mengganggumu. Anda pasti harus menerima ini. Ini adalah niat saya. Oh. Jadi begitulah adanya. Saya pikir begitu. Apakah Anda mencoba mempertahankan saya? Ini adalah kartu nama saya. Jika terjadi sesuatu di masa depan, siapapun bisa datang menemukanku. Ian bekerja dalam membangun dan merenovasi rumah. Iya, Dr. Zhao juga ingin membangun rumah. Keluarga saya akan membangunnya. Rumah bergaya barat 3 lantai. Jika itu masalahnya, saya dapat meminta bantuan Anda. Oh wow. Saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ini semua masalah kecil. Kirimkan alamat rumah Anda. Saya akan mengirim orang untuk mensurvei dan mengukurnya besok. Setengah bulan, Anda dapat tinggal di rumah kecil bergaya barat. Kalau begitu terima kasih, Nona Qian. Baiklah kalau begitu. Dr. Zhao dari Sungai Galaksi. Kemudian saya akan pergi dulu. Saya masih perlu memeriksa masalah pacar saya. Baiklah, silakan. 9. Kekayaan datang dari segala arah. Terima kasih, Bos Lee. Hari ini, saya menghasilkan cukup banyak uang. Tuan Zhao. Ini adalah uang yang Anda peroleh melalui upaya Anda sendiri. Namun, saya merasa bahu saya sedikit sakit sekarang. Bisakah Anda memberi saya pijatan? Kekayaan datang dari segala arah. Kamu berani mengatakan itu? Anak ketua memiliki motif tersembunyi. Lu Pengfei. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bima Sakti, anak ini memanfaatkan tidurmu, mencoba melakukan apapun kepada Anda. Untungnya, saya tiba tepat waktu. Anda tidak percaya. Anda dapat memeriksa rekaman pengawasan. Lee In-hee, saya dengan ramah mengingatkan Anda. Begitulah cara kamu memperlakukanku. Dia pacarku. Apa yang kita lakukan di kantor? Apa hubungannya dengan Anda? Baiklah. Tidak heran kamu tidak akan menerimaku. Ternyata mereka menjaga anak laki-laki cantik ini. Saya senang melakukannya. Baiklah, anak. Saya menyarankan Anda untuk putus dengannya. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Anak. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Apa yang Anda pertaruhkan? Hanya bertaruh pada dadu. Jika Anda menang, aku akan membiarkanmu pergi. Jika Anda kalah, dan memotong tangan dan kakinya. Baiklah. Tidak masalah. Namun,
Bagaimana jika Anda kalah? Cao Chong. Jangan bertaruh dengannya. Dia adalah raja perjudian kasino. Keterampilan berjudinya sangat mengesankan. Bukan apa-apa. Saya tidak bisa kalah. Jika saya kalah, aku akan mentransfermu 300.000. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu beritahu saya, bagaimana Anda ingin membandingkan? Kami memutuskan hasilnya dalam satu putaran. Ini semua tentang siapa yang menggulung poin yang lebih tinggi, siapapun yang menang. Tidak masalah. Anda melanjutkan. Bermain taruhan dengan saya, aku akan memerankanmu sampai mati. Giliran Anda. Saya hanya tidak percaya. Anda dapat menggulirkan 12 poin. Wah. Cao Chong. Anda luar biasa. Saya tidak menyangka itu. Kemampuan Anda untuk melempar dadu, dia benar-benar sekuat itu. Anak. Bagaimana Anda melakukannya? Itu tidak mungkin. Anda harus memproduksi laogan. Lu Pengfei memberitahu Anda. Dadu ini milikmu. Anda juga mengusulkan yang lebih besar. Di mana laogan bisa diproduksi? Hanya saja Anda tidak seterampil orang lain. Terima kasih, Tuan Muda Lu, untuk 300.000. Kamu benar-benar bodoh dan kaya. Tidak. Saya ceroboh barusan. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya sekali lagi? Jika Anda menang lagi kali ini, aku akan memberimu 500.000. Baiklah. Karena Tuan Muda Lu ingin memberi uang. Bagaimana saya bisa menolak? Apa yang Anda pertaruhkan? Kemudian bertaruh saja pada permainan kecil. Lihat siapa yang terkecil. Siapapun yang menang. Baiklah, Cao Chong. Jangan bertaruh dengannya. Dia melakukannya dengan sengaja. Itu semua untuk memikat Anda. Saya hanya tidak percaya. Kamu masih lebih muda dariku. Itu semua sedikit titik. Apakah ada jumlah yang lebih kecil dari sedikit? Kemudian Zhao Chong ditakdirkan untuk kalah. Lu Pengfei ini terlalu menyeramkan. Giliran Anda. Lihatlah senyum Tuan Muda Lu, sangat bahagia. Apakah Anda yakin saya pasti akan kalah? HMPH, tentu saja. Di dunia ini, tidak ada jumlah yang lebih kecil dari sedikit. Anda pasti akan kalah. Anggota tubuhmu terputus. Anda kalah. Apa maksudmu? Anda melakukannya dengan baik. Kalahkan Anda. Hanya satu saat sudah cukup. Anda. Baiklah, saya ingin melihat sendiri. Bisakah Anda tertawa terakhir? Saya. Tidak ada satu poin pun. Itu nol. Lebih kecil dari sedikit. Lu Pengfei, Anda kalah. Bagaimana Anda melakukannya? Dewa Lu. Anda pikir satu poin mutlak. Menurut saya, 0-1. Anda kehilangan 800.000 untuk saya. Sekarang Anda dapat menguangkan. Jangan berpikir untuk tidak memenuhi janji Anda. Karena aku bisa mengalahkanmu. Saya memiliki metode saya sendiri. Aku akan melumpuhkanmu. Rock melonjak. Sekarang Anda tidak begitu sombong, bukan? Cepat keluarkan uangnya. Anda bisa tersesat. Saya mengakui kekalahan. Tuan Zhao. Kamu benar-benar membuka mataku lagi hari ini. Anda tidak hanya terampil dalam kedokteran. Bahkan keterampilan berjudinya sangat kuat. Tuan Zhao. Aku bisa mengenalmu. Ini benar-benar keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Saya memiliki warisan Shenong. Tapi yang mengesankan tidak terbatas hanya pada dua ini. Anda hanya akan semakin terkejut di masa depan. Kemenangan beruntung. Hai. Tuan Wen. Apa yang kamu inginkan dariku? Saudara Zhao, di mana kamu? Aku akan datang menjemputmu sekarang. Saya akan menghadiri lelang pribadi nanti. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Tembakan besar di kota Yun. Terima kasih banyak. Aku akan menunggumu di pintu masuk Galaxy Hotel. Tuan Zhao. Baru saja. Itu adalah Wen Hu dari kota Yun. Wen Ye memanggilmu. Anda bahkan mengenal sosok yang begitu kuat. Tuan Zhao. Tidak ada yang bisa menghentikannya di masa depan. Anda telah berhasil meraih kesuksesan besar. Zhao bersaudara. Tuan Wen. Beritahu saya alamatnya secara langsung. Saya akan naik taksi, jadi Anda tidak perlu bolak-balik. Kamu adalah saudaraku yang paling penting. Bagaimana Anda bisa naik taksi? Itu akan tampak benar-benar tidak peduli. Hei, ini dia. Dia adalah ketua Galaxy Hotel. Ini teman saya. Halo,
Tuan Wen, nama saya Li Yinhe. Hei, Nona Li, kamu cantik. Dan mereka bahkan menjalankan hotel sebesar itu. Bakat yang luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Pak Wen. Kemudian saudara Zhao. Ayo pergi. Datang. Tuan Wen, Anda benar-benar mencoba untuk menghancurkan saudara-saudara. Hei, sedikit detail. Jangan khawatir tentang itu. Baiklah. Ayo pergi. Terletak di Yuncheng. Seseorang yang bisa dekat dengan Tuan Wen. Tuan Zhao, Anda yang pertama melakukan ini. Ini benar-benar membuat iri. Baiklah, baiklah. Tuan Wen. Bapak dan Ibu. Izinkan saya memperkenalkan saudara laki-laki saya kepada Anda, Zhao Chong. Tuan Wen. Anak ini adalah saudara laki-lakimu. Orang biasa seperti itu. Layak menjadi saudaramu. Jiang Kun. Perhatikan sikap Anda saat berbicara. Aku adalah saudara yang telah kupilih. Jika Anda meragukannya. Kalian semua tersesat. Selain itu, jangan berpikir kakakku biasa saja. Dia meremehkannya. Keterampilannya benar-benar mengesankan. Adik laki-laki, apa sebenarnya yang Anda mampu? Untuk membuat Tuan Wen sangat menghargainya. Anda adalah Zhu Hao dari keluarga kerajaan Yuncheng. Ada tahi lalat hitam di dada Anda. Saya benar. Anda tahu semua ini. Bahkan Tuan Wen tidak tahu. Tentu saja, saya punya cara saya sendiri. Tidak tahu. Ini adalah kemampuanku. Bisakah Anda meyakinkan semua orang? Tanpa diduga, Zhao bersaudara tidak hanya terampil dalam kedokteran, dan itu juga dapat melihat melalui batin seseorang. Sungguh wawasan yang kuat. Sepertinya, saya benar membawa saudara laki-laki saya ke pelelangan. Mungkin. Itu bisa mengejutkan saya. Saya sangat mengagumi Anda, saudara Zhao. Baiklah, cukup mengomel. Mari kita menuju ke tempat lelang sekarang juga. Datang dan pergi, silahkan. Saudara, lelang akan dimulai. Katakan padaku mana yang kamu suka. Saya tidak punya masalah membeli uang. Maka terima kasih, Wen Ye. Wen Hu, Anda membawa begitu banyak orang ke sini. Apakah Anda mencoba memberi saya uang? Oh, itu benar. Pada lelang terakhir, Anda kehilangan 500 juta. Saya mendapatkan semuanya untuk diri saya sendiri. Beberapa dari kami digabungkan. Kekayaan bersihnya melebihi 3 miliar yuan. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menelannya bahkan jika Anda terlalu sibuk. Benarkah? Itu mungkin mengecewakan Anda. Saya membawanya hari ini. Master penilaian teratas Gao Fei. Tuan Wen. Ini Qin Dewang. Dia benar-benar menemukannya. Penilai tingkat atas. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tidak ada peluang untuk menang. Tenang. Mungkin kali ini keberuntungan akan berdiri di sisi kami. Sepertinya Qin Dewang ini. Dia adalah musuh bebuyutan Tuan Wen. Hari ini, saya akan melakukannya. Penilaian ahli yang Anda bawa. Jangan khawatir, Tuan Wen. Saya di sini hari ini. Saya akan membuat mereka kalah parah. Dan membantu Anda menghilangkan kebencian di hati Anda. Saudara, jika Anda bisa mengalahkan Qin Dewang, kemudian saya akan mentransfernya kepada Anda ekstra 5 juta. Atau 10 juta. Jangan khawatir, Bapak dan Ibu. Anda dipersilakan untuk menghadiri lelang Qianjing. Lelang kami. Akan ada 3 putaran lelang. Setiap putaran undian terdiri dari 5 item. Sekarang mulailah menawar untuk lot pertama. Ini adalah bagian dari periode Qianlong dari dinasti Qing. Vas peluru merah yang cair Uge dengan motif bunga. Tawaran awal adalah 500.000 yuan. Setiap markup tidak boleh kurang dari 100.000 yuan. Wen Hu. Begitu banyak. Saya tidak berpikir itu menarik perhatian Anda. Itu benar. Jika Anda menyukainya, Anda pasti bisa mengambil gambar. Barang lelang yang jelek. Tuanku memberitahuku. Tidak berharga. Jadi saya menyerah untuk syuting. Tuan Wen. Kami akan menawar item ini. Yang ini. Vas plum dengan pola bunga. Tekstur biasa dan warna rata-rata. Paling-paling, itu bernilai 1 juta. Itu tidak memiliki nilai koleksi sama sekali. Wen Hu. Saudara laki-laki di sampingmu. Dia terlihat sangat muda. Sekarang sepertinya demikian. Tingkat keterampilannya juga cukup rata-rata. Anda juga berpikir ini. Vas plum dengan motif bunga tidak cocok. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Saya bertaruh pada vas plum bunga ini. Bernilai 10 juta. Anak muda, tampilan seperti apa yang kamu lihat? Vas yang rusak seperti itu. Itu akan bernilai 10 juta. Anda di sini untuk menjadi lucu. Masih di sini untuk membuat Wen Hu kehilangan uang. Katakan saja padaku, apakah kamu berani? Apa yang perlu ditakuti? Jika benar-benar bernilai 10 juta, saya membelinya seharga 20 juta. Baiklah. Anda mengatakannya sendiri. Semuanya, perhatikan baik-baik. Vas plum bunga ini. Bagaimana itu menjadi bernilai 10 juta? Ini. Ternyata itu adalah mutiara bercahaya alami murni. Bernilai 10 juta. Ya Tuhan. Ini sebenarnya adalah dunia tersembunyi di dalamnya. Anak laki-laki yang diundang Wen Ye. Tidak sederhana. Tidak sederhana. Mata tajam seperti apa yang dia miliki? Dia benar-benar tahu ada mutiara bercahaya di dalamnya. Saudara Zhao mengesankan. Jarak yang sangat jauh. Anda dapat melihat apa yang ada di dalam botol. Mulai sekarang, ayahku tidak akan menerimanya. Mulai sekarang, aku akan setia padamu.
Doang juga terkadang salah menilai. Melihatnya kesakitan, benar-benar memuaskan. Adik laki-laki, jempol untuk Anda. Saya benar-benar tidak menyangka Wenhu, Anda memiliki master seperti itu di sisi Anda. Saya salah menilainya. Cukup bicara. Anda kalah. Transfer 20 juta ke saudara laki-laki saya. Pemuda. Jangan sombong. Kita akan menunggu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tunggu dan lihat saja. Selanjutnya, silakan lihat lot kedua kami. Ini adalah cangkir toples ayam Chenghua Doucai Dinasti Ming. Tawaran awal, 2 juta. Setiap lelang tidak boleh kurang dari 500 ribu. Cangkir toples ayam Ming Chenghua Doucai ini. Bagaimana? Bisakah Anda mengambil gambar? Paling-paling, berapa nilainya? Jika Anda dapat mengambil foto, itu asli. Bernilai 15 juta. Saudara, cangkir toples ayam Ming Chenghua Doucai ini. Bisakah Anda memfilmkannya? Tidak ada pembuatan film. Cangkir toples ayam Ming Chenghua Doucai ini. Itu adalah replika modern. Adapun nilai maksimum adalah 10 ribuan. Baiklah, dengarkan saja kakakmu. Dilarang menembak. Keluarga Qin saya memiliki 5 juta. Keluarga Han saya memiliki 5,5 juta. Keluarga Wen saya memiliki 1000 meter persegi. Apa yang terjadi? Saudaraku, aku dengar itu. Apakah ini palsu modern? Bagaimana dia menawarnya? Anak. Banyak yang saya incar. Anda ingin menawar dengan saya. Anda tidak memiliki kesempatan. 15 juta. 20 juta. Nah, apakah kamu tulus menentangku? Hal yang luar biasa. Tentu saja, penawar tertinggi mendapatkannya. Apakah kamu tidak mampu membayar harganya? Kemudian Anda dapat berhenti. Anak yang baik, kamu punya nyali. Berani menawar melawanku. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda siapa saya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan barang lelang ini? Hei, Presiden Qin. Jangan dengarkan omong kosong anak itu. Barang ini bernilai hingga 15 juta. Berhenti bidding. Anak ini mengejekku. Bagaimana saya bisa menelan frustrasi ini? 40 juta. Selamat, Bos Qin. Biaya 40 juta. Tawar satu senilai 10 ribu. Imitasi modern. Siapa anak ini? Beraninya mereka menjebak Qin Doang. Dia tidak tahu tentang Qin Doang. Status dan identitas di Provinsi Selatan. Saudara Zhao luar biasa. Dia sengaja memprovokasi Qin Doang barusan. Jelas mereka mengaturnya. Itu langkah yang cerdas. Kami hanya saudara Zhao. Ambil saja master penilaian harta karun mereka. Bermain-main dalam lingkaran. Sangat memuaskan. Zhao bersaudara. Anda benar-benar licik. Qin Doang sangat marah, dia batuk darah. Mendapat 40 juta. Mengambil foto replika modern. Anak. Meskipun barang ini tidak bernilai 40 juta. Tapi tuanku sudah memberitahuku. Setidaknya 15 juta. Itu sama sekali bukan replika. Kamu baru saja berbicara omong kosong. Apakah Anda yakin? Bagaimana dengan itu? Anda mengambil cangkir toples ayam Ming Chenghua Doucai ini. Bawa ke master penilai Anda. Perhatikan lebih dekat. Anak ini. Bagaimana mereka mengetahuinya? Ini adalah replika modern. Sepertinya aku harus mewaspadainya mulai sekarang. Jika tidak, sebagai ahli penilaian utama, ini akan memalukan. Jadi, apakah ini replika modern? Tidak berguna. Anda bahkan tidak dapat mengatakan replika ini ada di sini. Mereka tidak sebaik anak kecil yang dibawa Wenhu. Tuan Qin, saya salah menilai barusan. Anda tahu apa itu pekerjaan ini? Tidak ada yang bisa katakan yang sebenarnya 100% dari perbedaan. Tapi jangan khawatir. Selanjutnya, saya akan membantu Anda mendapatkan kembali rasa hormat Anda dan muka yang hilang. Saya harap Anda melakukannya. Jangan mengecewakan aku lagi. Jika tidak, aku akan membuatmu menghilang dari kota Yun. Itu adalah Presiden Qin, Presiden Qin. Selanjutnya, saya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Anda harus mendapatkannya dari Qin Doang. Qin Doang. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan lot ketiga kita. Ini adalah tokoh terkenal dari dinasti Yuan, lukisan bunga plum tinta Wang Nian, bernilai 50 juta. Setiap markup tidak kurang dari 10 juta yuan. Apakah lukisan bunga plum tinta Wang Nian ini asli? Berapa nilainya? Bicaralah dengan hati-hati. Anda hanya memiliki satu kesempatan ini. Saya mengandalkan Anda sepenuhnya. Datang untuk menampar wajah Wenhu dan yang lainnya. Itu adalah Presiden Qin. Saudara, apakah lukisan ini asli? Berapa nilainya? Tuan Wen. Lukisan ini berharga, seharusnya sekitar 500 juta. Lukisan Tuan Qin adalah karya otentik. Bernilai antara 500 dan 700 juta. Baiklah, saya mengerti. Wenhu. Sekarang saatnya untuk menunjukkan kekuatan Anda. Ini adalah momen sorotan. Lukisan hari ini. Aku akan membuatmu kalah dan benar-benar dikalahkan. Tuan Wen, lukisan ini. Di dalamnya terletak langit dan bumi. Lukisan di lapisan luar adalah karya otentik. Bernilai 500 juta. Tapi lukisan batin. Itu adalah bagian otentik dari gulungan balkon, Li Bai. Bernilai 4 miliar. Nilainya bahkan bisa lebih tinggi. Adik laki-laki. Jika Anda memiliki kemampuan, silakan serahkan sisanya padaku. Wenhu. Biarkan saya melihat sendiri kekuatan sejati Anda. Lihat lukisan ini. Siapa yang ada di tangan hari ini? Kemudian mulai menawar. 150 juta. 300 juta. Anak ini. Dia benar-benar meneriakkan 300 juta begitu dia berbicara. Biarkan saya melihat berapa banyak uang yang Anda miliki. 500 juta. 1 miliar. Saya akan pergi. Anak ini menawar dengan sangat agresif.
Dia benar-benar berani menghadapi Qin Doang. Saya benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Siapa yang tidak setuju? Dua harimau bertarung sengit. Pasti akan ada kekalahan. Saya sangat penasaran untuk melihat bagaimana Zhao Chong kalah. Anda benar-benar menyebutnya miliar. Kamu hanya main-main denganku, anak. 1,1 miliar. Anak ini benar-benar memanggil 1,5 miliar. Anda punya nyali. Saya ingin melamar dan memverifikasi kredensial anak ini. Tidak masalah. Jika Anda ingin memverifikasi modal Anda dapat. Namun, jika saya bisa menghasilkan uang sebanyak itu, bagaimana dengan Anda? Transfer uang kepada saya. Saya akan meneruskannya kepada saudara Zhao. Anak. Jika Anda benar-benar bisa menghasilkan 1,5 miliar, saya akan menambahkan 500 juta lagi untuk Anda. Baiklah. Untuk mencegah Qin Doang kalah dan curang, saya sarankan Anda mengambilnya. Ambil 500 jutanya. Pertama, transfer ke akun lelang. Ya, itu mungkin. Baiklah. Uang Tuan Qin. Itu telah ditransfer ke akun lelang. Dana Tuan Zhao juga tidak menjadi masalah. Anda dapat melanjutkan bidding. Bagaimana anak ini punya begitu banyak uang? Mungkinkah Wenhu? Mereka menukar beberapa kain. Tuan Qin, berhenti bidding. Lukisan ini, itu telah melebihi nilai sebenarnya. Karena pemain sebelum ini habiskan 1,5 miliar untuk belinya. Itu adalah kepintarannya sendiri. Sepertinya demikian. Kami masih mengalahkan mereka. Wenhu. Orang-orang Anda juga cukup rata-rata. Harganya sebenarnya 1,5 miliar. Membeli lukisan senilai 700 juta. Betapa bodohnya. Qin Doang, jangan terlalu bahagia dulu. Dengan ahli yang Anda pekerjakan. Itu adalah sampah yang tidak berguna. Sekarang, biarkan Anda menyaksikan keajaiban. Apa yang Anda maksud dengan itu? Aku akan memberitahumu sebentar lagi. Apa sebenarnya yang Anda lewatkan? Apa yang terjadi? Mungkinkah ada alam semesta di dalam kaligrafi dan lukisan ini? Sepertinya seperti ini. Saya pikir tulisan tangan ini terlihat sangat akrab. Saya ingat sekarang. Ini adalah bagian otentik dari Hang Yang Tai Tai Li Bai. Nilainya melebihi 4 miliar. Zhao Chong benar-benar beruntung. Buku salinan rahasia seperti itu. Dia bisa melihat semuanya. Dia benar-benar memiliki mata yang tajam. Tidak heran kamu saudaraku, Zhu Hao. Keterampilan penilaiannya sangat mengesankan. Kakakku yang baik. Mulai sekarang, aku akan menjaga wanitamu. Saudara yang baik, mulai sekarang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi Anda. Saya juga menanggung semua pengeluaran. Bukan demi menghasilkan banyak uang. Semua hanya untuk melihat Qin Doang mengalami kemunduran. Itu membuat saya merasa sangat baik. Saya memikirkan Qin Doang, yang bijaksana sepanjang hidupnya. Itu semua karena saya membiarkan orang lain melakukannya. Kekalahan total. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Suatu hari, anak tanpa nama ini akan. Saya berlarian berputar-putar. Mungkinkah surga benar? Surga benar-benar menjadi lingkaran penuh. Siapa yang surga luampi siapapun? Kali ini, tujuan kami telah tercapai. Putaran penawaran berikutnya. Anda bermain sendiri. Kami tidak akan bersamamu. Tuan Zhao, dana Anda sudah tiba. Oke, terima kasih. Tuan Zhao, saya tidak menyangka keterampilan penilaian harta karun Anda. Dia sebenarnya sekuat ini. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Kami bekerja di lelang. Anda pasti akan diberikan manfaat penuh. Tidak perlu, saya lebih suka kebebasan. Selamat tinggal. Terima kasih, Saudara Zhao. Jika bukan karena Anda hari ini, saya tidak bisa melampiaskan kemarahan saya. Terima kasih hari ini. Transfer uang Anda. Anda menyimpannya saja, ya, Saudara Zhao. Semua orang yakin dengan kekuatan Anda. Di masa depan, saya akan membutuhkan bantuan dari saudara laki-laki saya. Katakan saja, ya, saudara. Uang ini adalah milik kita. Hadiah selamat datang yang disiapkan untuk Anda. Saya berterima kasih. Tetapi tanpa prestasi, dia tidak akan menerima gaji. Saya tidak bisa mengambil uang ini. Lagi pula, saya sudah menghasilkan 500 juta hari ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang juga. Jika tidak, saudaraku, Anda tidak perlu mengakuinya. Baiklah, saya akan mendengarkan Saudara Zhao. Hai. Bos Li, apa yang Anda inginkan dari saya? Tuan Zhao, bisakah Anda membantu saya? Anda mengatakan, malam ini adalah hari ulang tahun ibuku. Saya ingin pergi ke Yushizai, beli batu roh untuk diberikan sebagai hadiah. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Saudara Wenye. Saya masih memiliki hal yang harus dilakukan. Saya akan pergi dulu. Baiklah. Bos Li, jenis batu giok apa yang ingin Anda beli? Itu persis. Itu dapat memperkuat tubuh. Giok untuk kecantikan dan perawatan kulit. Giok jenis ini sulit ditemukan. Namun, karena itu hadiah untuk Bibi. Kemudian pilih barang antik yang berharga. Menyenangkan untuk didengarkan. Kamu menampar mataku. Baiklah. Bos, batu hitam ini. Berapa harganya? Bro, batu ini bernilai 10.000. Batu pecah. Anda berani meminta jumlah yang keterlaluan, hingga 200 yuan. Wanita cantik. Anda hanya tidak mengertinya. Batu ini. Meskipun dia tampak polos, tapi cara kerja batinnya. Anda pasti akan mendapatkan harta karun. Berhentilah membodohi orang di sini. Bos Li, jangan terburu-buru. Batu ini, ya, tempatkan untuk dekorasi rumah. Ini sebenarnya cukup bagus, hanya saja harganya agak tinggi. Bos, saya bersedia membayar 5.000 yuan. Jika Anda ingin menjual, saya membelinya sekarang. Jika Anda tidak menjual, kemudian saya akan pergi memeriksanya di tempat lain. Biaya batu ini, harganya kurang dari 50 yuan.
Tanpa diduga, dia bisa menghasilkan keuntungan 100 kali lipat dalam sekejap mata. Tidak buruk. Sepertinya saya bertemu dengan orang bodoh besar hari ini. Karena kamu mengatakan demikian, saudara. Aku akan menjual batu ini kepadamu. Transfer uang. Sudah berakhir. Tuan Zhao, tidak bisakah Anda melihatnya? Orang ini terlihat sangat gelisah. Dia pasti menipu Anda. Tidak apa-apa. Yuk simak warung lainnya. Bos, berapa harga botol warna-warni yang larut dalam air ini? 100.000 yuan. Ini dari dinasti Ming. Baiklah, saya akan membelinya. Botol ria air ini, saya akan menyediakan 300.000. Lu Pengfei, untuk apa Anda di sini? Bima Sakti, hari ini adalah hari ulang tahun Bibi. Saya datang secara khusus ke kota antik untuk berkunjung. Saya ingin memberikannya kepada Bibi. Pilih hadiah dengan hati-hati. Botol ria air ini terlihat cukup bagus. Tidak perlu. Itu adalah hari ulang tahun ibu saya. Apa hubungannya dengan Anda? Sekarang Anda bisa pergi. Anak, saya menyarankan Anda untuk melakukan yang lebih baik. Jauhi Bima Sakti kami. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Hari ini, tapi mereka membawa 3 ahli top. Sangat mudah untuk ingin menghancurkan Anda. Lu Pengfei, bersikaplah sopan kepada pacarku. Dewa Lu, Anda datang hari ini, di sini untuk mengirimkan uang. Kali ini, dia ingin memberiku 5 juta lagi. Maka saya sama sekali tidak bisa menolak. Silakan, mainkan sesuka Anda, bertaruh sesuka Anda. Saya akan mengikutinya. Ini. Biayanya 5 juta. Kali ini, apapun yang terjadi, dia harus memenangkannya kembali. Jika tidak, di mana saya akan meletakkan martabat saya? Selain itu, saya juga membawa ahli barang antik. Saya hanya tidak percaya. Zhao Chong, orang itu, di Batu Dou. Dan kamu bisa mengalahkanku. HMPH. Ayo bermain judi batu. Apakah Anda berani? Saya baru saja mengatakan. Selama. Tuan muda Lu punya uang untuk membayar. Apa yang akan saya takuti? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin kalah hari ini? Kami memainkan permainan batu 3 kali. Jika Anda kalah, kembalikan saya 5 juta itu. Selain itu, Anda harus segera keluar dari galaksi. Baiklah, jika saya menang, Anda membayar untuk perjudian batu. Selain itu, Anda harus membayar untuk perjudian setiap waktu mulai dari 3 juta. Bagaimana? Tidak masalah. Mari kita mulai. Tuan Wang, Anda memilih sendiri. Hanya 3 batu. Selama berubah menjadi hijau, kami bisa mengalahkannya. Tuan muda Lu, saya sudah memilih 1. Dijamin akan mendapatkan semua hijau. Zhao Chong, giliranmu sekarang. Pilih mana? Zhao Chong, jangan biarkan dia memprovokasi Anda. Tuan Wang di tangannya. Tapi dia adalah ahli penilaian harta karun yang sangat terkenal. Kekuatannya sangat tangguh. Ayo pergi. Tuan muda Lu datang khusus untuk mengantarkan uang. Maka kita harus mengambilnya. Jika tidak, dia mungkin tidak bahagia. Datang. Dewa Lu, Anda ingat bahwa, jika itu batuku, setiap saat, batu giok berkualitas tinggi di bawah. Anda harus memberi saya 9 juta sekaligus. Apakah Anda pikir Anda Tuan Wang? Ini dapat digunakan sekaligus. Pilih 3 batu kehijauan. Bos, bawa pemotong Anda. Saya ingin menyalakan hijau. Tuan Wang, Anda datang. Ada batu yang dipilih secara pribadi oleh Tuan Wang. Anda pasti bisa mendapatkan yang hijau. Belum tentu. Tidak peduli seberapa terampil tuannya. Ada kalanya Anda salah menilai. Ini adalah sejauh mana. Mampu memotong sedikit hijau sudah cukup bagus. Kamu anak. Jangan sombong. Saya jamin batu yang Anda pilih. Tentunya mekar tetapi tidak menghasilkan hijau. Benarkah? Maka saya mungkin. Ini akan mengecewakan Anda. Anda mengundang master ini. Mungkinkah dia penipu? Teknologi ini juga tidak berfungsi. Selanjutnya, saya ingin Anda membuka mata lebar-lebar. Lihatlah batu-batu yang saya petik. Bagaimana mereka mendapatkan yang serba hijau, dan semuanya berkualitas tinggi. Es berkembang biak batu giok dan zamrud. Apakah Anda pikir Anda adalah penglihatan Sinarex? Anda telah membaca terlalu banyak novel, bukan? Menyingkir. Mata tajam macam apa ini? Dalam waktu singkat, dia benar-benar bisa memilih 3 potong hijau zamrud. Itu luar biasa. Siapa yang mengatakan sebaliknya? Bakat untuk perjudian batu ini benar-benar mengesankan. Itu tidak mungkin. Anda pasti telah selingkuh. Anda juga bisa menyontek. Anda bahkan mempekerjakan 1. Sungguh master yang mengesankan. Namun, mereka masih kalah. Anda
Tuan Zhao, kan? Anda memiliki 3 potong es berwarna hijau giok. Saya ingin semuanya. Berapa harga yang ingin Anda jual? Nona, berapa harga yang bersedia Anda tawarkan? 5 juta? Jika menurut Anda itu terlalu sedikit, saya bisa menambahkan lebih banyak. Harga ini bisa dijual. Ibu, Anda harus datang ke Antiques Street untuk membeli barang antik juga. Izinkan saya mengajak Anda berkeliling. Baru saja, Anda dan Tuan Zhao berjudi di atas batu. Saya melihatnya sepanjang jalan. Anda sudah kalah. Dia mencoba untuk menipu dia. Saya tidak ingin memberikan uang. Tidak, tidak. Saya tidak ingin memberikan uang. Berikan sekarang. Sin bertanggung jawab atas konstruksi. Kartu Anda berakhir pada tahun 1688. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Lu. Saya mendapatkan 9 juta lagi. Anda tidak akan bangga lama. Selama Nona Wu pergi. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Sin bertanggung jawab atas konstruksi. Kartu Anda berakhir pada tahun 1688. Tuan Zhao. Perjudian batu Anda barusan luar biasa. Saya ingin Anda bergabung dengan Tuan Wu. Itu pasti akan membuat Anda menjadi salah satu master penilaian harta karun terkuat di provinsi. Saya tidak terburu-buru Anda membalas saya. Anda mungkin ingin memikirkannya. Hubungi saya ketika saatnya tiba. Baiklah. Anda tahu. Siapa Nona Wu barusan? Dia adalah provinsi selatan kami. Putri dari keluarga Wu, keluarga penilaian harta karun teratas. Seperti yang seharusnya Anda akui. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga Wu. Jadi begitulah adanya. Hai. Saya datang sekarang. Saya punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Saya akan segera pergi. Saudara Hao, Anda memanggil kami. Dia ingin memperkenalkan satu kepada kita, teman yang sangat cakap. Dia benar-benar sekuat itu. Tentu saja. Belum lama ini, kita akan pergi dengan Tuan Wen. Menghadiri lelang kemampuannya. Dia benar-benar menaklukkanku. Xiaoya, Anda berkecimpung dalam bisnis ramuan obat Cina. Pasti ada beberapa tempat yang menarik perhatian. Saya menyarankannya kepada Anda. Habiskan lebih banyak waktu dengan saudara Zhao. Bagi Anda, hanya ada manfaat, tidak ada kekurangan. Saudara Hao, dia terampil dalam penilaian. Aku akan mengeluarkan batu giok palsu nanti. Biarkan dia menilainya. Jika dia bisa mengidentifikasi yang asli, saya akan memberinya 20 juta sebagai pembayaran. Saudara Hao, bagaimana menurut Anda? 2.000 terlalu sedikit. 100 juta? Kurasa. Biathlon sepadan dengan harga itu. Baiklah. Zhao bersaudara, datang. Kursi utama disediakan untuk Anda. Ini Zhao Chong. Dia adalah saudara laki-laki saya, Zhu Hao. Saudara Hao, itulah yang Anda maksud. Penilaian ahli itu. Saudara Hao. Dia terlalu biasa. Huang Qing. Jangan bicara dengan teman-teman saya seperti itu. Saya mendengar dari saudara laki-laki saya Hao. Keterampilan penilaian Anda sangat kuat. Saya punya sepotong batu giok di sini. Jika Anda dapat mengidentifikasi keasliannya, saya tidak hanya tidak ramah sekarang. Saya minta maaf kepada Anda dan aku akan memberikannya padamu. 2 juta biaya penilaian. Bagaimana menurut Anda? Karena Anda mengatakan demikian. Jika saya tidak menerimanya, Anda mungkin masih berpikir, nama saya. Saudaramu Hao menyebarkan informasi palsu. Aku tidak menyangka kamu berbicara begitu lucu. Saya sangat menantikan bagaimana saudara Zhao akan tampil. Di dalam kotak Anda, itu adalah batu hitam. Benda di dalam batu hitam ini tak ternilai harganya. Anda bisa menebak itu. Itu benar-benar mengejutkan saya. Tapi ada satu hal yang Anda salah. Apa yang ada di dalamnya? Penilai saya telah melakukan evaluasi. Itu hanya hal biasa saja. Tidak ada satu potong pun batu giok di dalamnya. Yang bisa saya katakan adalah, penilai Anda. Begitulah adanya. Sepertinya saudara Zhao sudah melihatnya. Di dalam batu ini. Apa itu? Tidak ada warna hijau di batu ini. Itu benar. Namun, di dalam batu ini. Tapi itu tak ternilai harganya. Fosil dinosaurus Trias. Bagaimana ini mungkin? Anda benar-benar berbicara omong kosong. Saudara Hao, Anda, saudara, mereka memiliki kemampuan tertentu untuk membedakan, tapi tidak banyak. Huang Qing, Anda terlalu percaya diri. Kemampuan Zhao bersaudara. Anda belum melihatnya. Dia mengatakan ada satu di dalamnya. Fosil dinosaurus Trias. Itu ya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, cari mesin pemotong kecil sekarang. Buka dan Anda akan melihat. Apa yang dia katakan itu benar. Saya akan memberikannya kepada saudara Zhao. Bayar biaya penilaian 20 juta. Wah. Benar-benar ada fosil dinosaurus. Zhao bersaudara. Keterampilan penilaian Anda. Ini benar-benar menakjubkan. Apakah ini bahkan manusia? Penilai keluarga saya. Itu Provinsi Selatan, peringkat ketiga. Mata ilahi kembar dapat melihat melalui semua harta karun. Sebanding dengan Zhao bersaudara. Itu adalah dunia yang berbeda. Maaf, Tuan Zhao. Saya minta maaf kepada Anda. Keterampilan penilaian harta karun Anda. Dia benar-benar menaklukkanku. Ada 20 juta di kartu ini. Akulah yang membayar Anda untuk penilaian. Anda harus menerimanya. Tuan Zhao, saya memiliki permintaan yang rendah hati. Saya ingin meminta Anda untuk mengambil posisi ini. Penilai keluarga Huang saya berpartisipasi dalam kompetisi batu giok besok. Jika mereka memenangkan kejuaraan, keluarga Huang kami akan mengumpulkan 100 juta sebagai tanda terima kasih. Dan kami juga akan membuat Anda mengambil peran. Wakil Presiden Asosiasi Penilai Antik Provinsi Selatan, Huang Qing. Tampaknya ketulusanmu terhadap saudara Zhao adalah ketulusan. Masih penuh dengan itu. Tentu saja. Keluarga Huang kami bertindak. 3 keluarga besar dari Provinsi Selatan. Alam adalah seorang jenius. 100% rasa hormat. Baiklah, saya setuju.
Terima kasih, Saudara Zhao. Mulai sekarang, jika terjadi sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya tidak ragu untuk melakukannya. Zhao bersaudara. Saya adalah kakak perempuan tertua Zhu Hao. Nama saya Li Xiaoya. Begini situasinya. Minggu ini, di Provinsi Selatan, ada festival pembelian ramuan obat Cina yang penting. Penilai di rumah saya. Tepat pada waktunya, saya mengambil cuti untuk pulang. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya mengidentifikasinya. Saya akan membayar Anda puluhan ribu biaya penilaian. Bagaimana? Zhao bersaudara. Saudari Xiaoya adalah penyelamat saya. Anda benar-benar harus membantunya. Baiklah, karena Sister Xiaoya sangat mempercayaiku. Tentu saja, saya tidak bisa menolak. Baiklah, karena semuanya sudah beres. Ayo makan. Silahkan. Baiklah. Chongge, kemana Anda akan pergi sepagi ini? Beli mobil. Xiao. Apa yang kamu inginkan dariku? Chongge, saya ingin pergi ke kota. Pergi ke toko restorasi barang antik. Perbaiki liontin giok ibuku. Baiklah. Tidak aman bagi Anda untuk pergi ke kota sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Dua tamu terhormat. Barang antik apa yang ingin Anda pulihkan? Berapa biaya untuk memperbaiki liontin giok ini? Nah, yang ini. Mendapat 50.000 yuan. Liontin giok saya bahkan tidak bernilai 50.000. Anda benar-benar berani meminta harga yang keterlaluan. Apakah Anda tidak takut toko Anda akan tutup? Hei, bagaimana kamu bisa berbicara? Liontin giok Anda tidak berharga banyak. Tetapi teknisi restorasi utama toko kami mahal. Anda pikir itu mahal? Tidak masalah, belok kanan setelah keluar. Di sana lebih murah. 5 yuan. Bagaimana Anda berbicara seperti itu? Minta maaf. Saya tidak melakukan bisnis ini lagi. Anda dapat pergi sekarang. Apakah toko menindas pelanggan? Apakah Anda yakin tidak akan meminta maaf? Bawa bos Anda dan master restorasi dipanggil. Jika Anda datang terlambat, saya yakin toko ini akan ditutup. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu, anak. Anda tahu toko kami. Siapa bos di balik ini? Qin Duang dan Qin Lao. Bahkan jika Anda memiliki keterampilan yang luar biasa, jangan pernah berpikir untuk mengguncangnya. Lupakan saja, Saudara Chong. Ayo pergi. Saya tidak akan pernah kembali ke toko ini lagi. Berhenti. Apakah aku membiarkanmu pergi? Saya baru saja. Liontin giok Anda telah dinilai. Diperlukan biaya penilaian 10.000 yuan. Saya tidak menyangka Qin Duang benar-benar kejam. Tidak heran dia begitu kaya. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang melalui cara licik seperti itu? Hari ini, saya bertemu dengannya. Kemudian saya akan membeli lebih banyak dari tokonya. Dapatkan dia lebih dari 5 juta. Anda benar-benar lucu. Anda hanya melihatnya. Mereka bahkan belum mengujinya. Mengapa Anda tidak merebutnya? Jadi apa? Anda. Apa yang terjadi? Bos dan keduanya tidak membayar biaya penilaian. Biarkan mereka membayar kompensasi. Tidak ada kompensasi untuk patah kaki penjaga keamanan. Anda bosnya, bukan? Anda toko yang teduh, ya? Hai anak. Anda benar. Anda adalah master penilaian toko ini. Saya ingin membandingkan keterampilan penilaian saya dengan Anda. Jika saya kalah, bukan hanya biaya penilaian 10.000 yuan, dan biaya permintaan maaf sebesar 200.000 yuan adalah semua untuk Anda. Bagaimana dengan itu? Hahaha. Nak, kamu benar-benar menarik. Tuan MA ada di sini di kota awan kami. Tapi dia adalah ahli restorasi yang terkenal. Beraninya kamu bersaing dengannya? Anda pasti akan kalah. Bibi akhirnya menyadari. Tanyakan saja padanya apakah dia berani melakukannya. Chongge, bagaimana Anda bisa bertaruh dengan mereka? Jika kita kalah, tapi 210.000. Jika tidak, sebaiknya kita lupakannya. Beri mereka 10.000 yuan. Dan untuk menyelesaikan masalah dan membawa perdamaian bagi rakyat, tidak perlu. Tapi Anda sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam memperbaiki perhiasan. Bukankah ini jelas bahwa kita akan kalah? Bagaimana jika keberuntungan ada di pihak kita kali ini? Karena Anda ingin bersaing. Ya, Anda bisa. Tapi saya hanya membuat satu langkah. Jika barang antik Anda yang dipugar tidak sebagus milik saya, Anda kalah. Dia tidak pernah merestorasi barang antik. Dia bahkan berani bersaing dengan Master MA. Benar-benar terampil dan berani. Siapa yang tidak setuju? Kali ini, saya akan berpihak pada Tuan MA untuk menang. Saya juga memihak Tuan MA untuk menang. HMPH. Apakah Anda mendengar itu, anak? Suaraku sangat keras. Jika Anda berhenti sekarang, masih belum terlambat. Tapi kalah hanya 10.000 won. Jika sudah dimulai, itu adalah 210.000, bahkan lebih. Bagaimana jika Anda kalah? HMPH. Terletak di Yuncheng. Saya bersaing dengan siapapun untuk memulihkan barang antik. Tidak pernah dikalahkan. Anda telah memukul laras senjata. Anda pasti akan kalah. Tapi karena Anda bertanya, jika saya kalah, aku akan memberimu 2 kali lipat. Oh, tidak, 10 kali lebih banyak. Tidak cukup. Jika Anda kalah, saya ingin Anda memberi saya 5 juta. Siapa anak ini? Sangat sombong. Ya, itu hanya kontes. Dia benar-benar berani berbicara seperti itu. Benar-benar tidak pernah mengalami pukulan keras masyarakat. Nah, apakah kamu gila? Katakan saja padaku, apakah kamu berani bersaing? Karena Anda berani bermain seperti ini, aku akan menemanimu. Siapapun yang hadir yang perlu memulihkan barang antik, atau kerusakannya terdistorsi. Saya bisa memperbaiki semuanya. Anak ini sangat percaya diri. Ya, sangat percaya diri. Saya ingin melihat sendiri. Kalian berdua. Jika ada yang bisa memperbaikinya. Dan waktu sesingkat mungkin. Saya mengakuinya. Dia adalah pemulih utama ternak nomor 1 Yuncheng. Ini. Kamu benar-benar membuatku kesulitan. Saya ingin memperbaiki tingkat penghancuran ini. Terlalu sulit. Siapa yang akan pergi lebih dulu? Baiklah. Saya dapat memperbaikinya dalam 10 detik. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tingkat fragmentasi seperti itu. Dibutuhkan setidaknya 5 hingga 10 jam. Anda membual bahkan tanpa menyusun naskah. Jika Anda dapat menyelesaikannya, saya pribadi akan memberi Anda 1 juta lagi. Tidak masalah. Ah,
Saya memperbaikinya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Dia benar-benar melakukannya. Sulit dipercaya. Hari ini, kita telah menyaksikannya, seorang jenius dalam restorasi. Tidak heran dia berani bertaruh. Semua ini berasal dari kekuatan nyata. Kemampuan penyembuhan anak ini bahkan lebih baik dariku. Tanpa diduga, dia sebenarnya adalah seorang jenius restorasi. Saya belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Chongge tidak menyangka kamu akan semengesankan ini. Dia juga sangat berbakat dalam penilaian barang antik. Tidak heran kamu bisa membawa pulang saya. Tomat itu diawetkan. Sekarang Anda melihat diri Anda sendiri. Kekuatan saudara Chong, kan? Itu terlalu keren. Di desa kami, dia benar-benar harapan seluruh desa. Tuan MA, Anda kalah. Saatnya memenuhi janji Anda. Tanpa diduga, hari ini, saya benar-benar menyaksikannya. Kebangkitan jenius restorasi. Pencapaian masa depan Anda tidak terbatas. Saya memiliki harapan besar untuk Anda. Buka kode pembayaran Anda. Saya akan transfer uang kepada Anda. Baiklah. Datang. Mengumpulkan 6 juta yuan. Anda melakukannya dengan cukup baik. Apakah anak ini bahkan tahu bagaimana memuji orang? Mengapa itu terdengar seperti Anda menghina saya? Ayo pergi, Xiao Xiao. Saya perlu membeli mobil komuter. Ikutlah denganku. Tidak masalah. Xiao Xiao, saya ingat Anda dulu menjual mobil di dealer. Bagaimana kalau Anda membantu saya memilih satu nanti? Tidak masalah, Chongge, tapi ini semua adalah mobil mewah. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Tentu saja. Saya punya uang sekarang. Jangan bantu saya menghemat uang. Tidak masalah, Chongge. Aku akan memilih satu untukmu sekarang. Baiklah. Menghela nafas. Apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda menyentuh mobil ini? Bisakah Anda membelinya? Apa yang Anda maksud dengan itu? Tempat ini bukan untuk Anda. Xiao Xiao. Apa yang terjadi? Saya hanya menyukai mobil ini. Saya ingin menguji kinerjanya, tetapi secara tak terduga. Saya tidak menanyakan itu kepada Anda. Maksudku, dia baru saja memijatmu. Mengapa Anda bahkan tidak mengembalikan tangan segera setelah Anda mulai? Oh, saya pikir kami di sini untuk membeli mobil. Lebih baik menghindari masalah daripada menghindarinya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah padamu, Chongge, jadi saya tidak melawan. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Sangat menyebalkan. Tidak perlu terburu-buru ke saudara laki-laki. Saya tidak terluka sama sekali. Xiao Xiao, kita mungkin tidak menimbulkan masalah ketika kita keluar. Tetapi jika orang lain mulai menimbulkan masalah, kita tidak takut. Apakah Anda mendengar itu? Mengerti. Lalu bagaimana kalian berdua baru saja bertengkar? Saya baru saja akan datang. Mari kita uji performa mobil ini. Dia melihat bahwa saya berpakaian sederhana. Saya bahkan belum mengulurkan tangan untuk mengendarai mobil ini. Dia hanya menggosokku. Nah, tahukah kamu tempat seperti apa ini? Kemarilah dan timbulkan masalah. Saya pikir Anda hanya lelah hidup. Anda pasti telah mengambil bubuk mesiu hari ini, bukan? Kami dengan tulus datang untuk membeli mobil. Sikap macam apa itu? Kalian berdua masih datang untuk membeli mobil. Tahukah Anda berapa harga mobil ini? Mobil bernilai ratusan ribu atau bahkan jutaan bernilai banyak uang. Bisakah Anda membelinya? Saya pikir kalian adalah orang-orang yang terlihat seperti Anda. Jadi itu hanya cocok. Beli sepeda listrik bekas itu. Jika Anda ingin membeli skuter listrik, belok kiri saat Anda pergi, tetapi mereka tidak akan mengantarmu pergi. Cepat dan pergi. Apa yang Anda maksud dengan itu? Kamu meremehkanku. Jadi apa salahnya meremehkan Anda? Kami di sini bukan untuk membeli mobil listrik apapun. Kami di sini untuk membeli mobil ini. Bisakah Anda membelinya? Dan beli mobil. Kalian terlihat sangat masam dengan pakaian ini. Hei hai. Apa yang Anda lakukan? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda saldo WeChat. Lihat itu. Benar-benar ada uang sebanyak itu. Sekarang Anda percaya kami di sini untuk membeli mobil. Sekarang saya benar-benar mempercayainya. Aku melihat kalian berdua. Itu bos besar. Pasti layak dibeli. Jenis mobil mewah kelas atas. Mobil jenis apa yang ingin Anda beli? Saya pasti akan merekomendasikannya dengan baik. Xiao Xiao. Mobil mana yang baru saja Anda lihat? Ini Maybach. Hehe. Bos ini benar-benar memiliki selera yang enak. Mobil ini baru diluncurkan. Kinerja biaya sangat tinggi. Ini benar-benar sesuai dengan status Anda. Bos itu tersenyum palsu. Perasaan palsu dan niat palsu. Atau apakah menurut Anda, keseimbangan saya barusan tidak menariknya? Xiao Xiao. Apakah Anda masih perlu melakukan tes drive? Tidak perlu tes drive, bukan? Mari kita coba. Ayo pergi. Mari kita lihat tempat lain lagi. Menghela nafas. Menghela nafas. Jangan pergi. Mobil ini sangat mengesankan. Uji coba. Mobil ini sangat mengesankan. Uji coba. Jika Anda benar-benar tidak ingin melakukan tes drive, tidak apa-apa. Butuh waktu lama bagi kami. Biaya upah hilang. Anda adalah orang yang mencari masalah selama ini. Mereka bahkan meminta kami kehilangan upah. Apakah ada keadilan di surga sekarang? Saya tidak meminta banyak. Hanya 1 juta. Membayar upah yang hilang. Kemudian dia bisa pergi. Ternyata mereka ada di sini untuk memeras uang. Meminta uang. HMPH? Tidak. Nak, kamu benar-benar perlu memikirkannya. Saya katakan, jika Anda tidak membayar, Anda tidak bisa keluar dari sini. Saya benar-benar ingin keluar. Itu tidak selalu berarti dibawa kemana-mana. Dan itu dibawa oleh orang lain. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Kecuali Anda membayar 1 juta kompensasi upah yang hilang. Apa yang ingin Anda lakukan? Wow, anak ini benar-benar punya uang sebanyak itu. Lalu bagaimana saya bisa membiarkannya pergi dengan mudah? Kalau tidak, bukankah saya akan kehilangan lebih banyak lagi? Saya harus pergi mencari saudara serigala. Bahkan jika saudara Lang mendapatkan sebagian besar uangnya, saya juga menerima kepala kecil itu. Saya hanya tidak percaya. Dia bisa sendirian mengalahkan begitu banyak dari kita.
Nak, tunggu saja. Saya akan pergi mencari seseorang. Gerbang 5. Chongge, mungkin kita harus pergi dulu. Bos itu bukan orang baik. Bagaimana jika mereka benar-benar datang mencari seseorang untuk mengalahkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Jika dia tidak bodoh, Anda harus berperilaku sendiri. Lakukan bisnis Anda sendiri. Jangan datang ke sini dan membuat kami masalah lagi. Tetapi jika dia benar-benar menolak untuk bertobat, maka jangan salahkan saya karena kejam. Rusak, mereka benar-benar datang. Orang bodoh ini benar-benar membawa orang ke sini. Cucu kura-kura, bukankah kamu begitu sombong? Sekarang Anda dapat menunjukkan betapa sombongnya Anda. Apakah Anda yakin? Aku membuka tanganku. Orang-orang yang Anda bawa tidak cukup tinggi. Saya ingin merusaknya dengan mudah. Jika tidak, izinkan saya menunjukkan sedikit pertunjukan terlebih dahulu. Anak yang baik. Berani memukul Tiger Brother saya. Apakah Anda lelah hidup? Saudara-saudara, bangunlah, bunuh dia. Belum cukup bermain, ya? Kamu. Beraninya kamu memukulku. Dan dia memukul dengan sangat keras. Kekuatan tempurnya sebenarnya sekuat ini. Dalam waktu sesingkat itu, merobohkan setengah dari semua saudara. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melakukan ini? Menyerang orang secara fisik. Saudara-saudara yang pelit. Serang saya. Aku akan mentraktirmu dengan minuman. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk membiarkan anak ini bernapas. Jangan benar-benar membunuhnya. Chongge, haruskah saya memanggil polisi? Tidak perlu saya menanganinya. Semuanya, berhenti di sana. Saudara serigala, apa yang membawamu ke sini? Itu anak ini barusan menimbulkan masalah di pasar mobil. Saudara serigala, mengapa kamu memukulku? Targetnya adalah Anda. Apakah Anda tahu siapa dia? Masih menimbulkan masalah di pasar mobil kita. Bahkan jika dia menghancurkan pasar mobil, kami tidak bisa benar-benar mengatakan apa-apa. Siapa dia? Nama Anda Brother Wolf. Panggil saja aku Xiaolang, itu sudah cukup. Panggil saja aku Xiaolang, itu sudah cukup. Anda mengenal saya. Iya, saudara Hao sudah menjelaskan hal ini kepada saudara-saudara. Katakanlah Anda adalah saudaranya. Jangan pernah kami menyinggung perasaan Anda. Saya hanya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sepertinya Zhu Hao sudah memperingatkan mereka. Ini masalahnya. Bagaimana kabar kaki Anda? Bagaimana itu terjadi? Haha. Terima kasih, Saudara Chong, atas perhatian Anda. Kaki ini adalah cedera lama. Dirusak oleh mobil. Sejak itu, saya tinggal di sini. Saudara Hao memperlakukan kita semua dengan sangat baik. Kami juga sangat berterima kasih kepadanya. Jika bukan karena dukungan Hauge, kami saudara-saudara, dia tidak bisa bertahan lama. Saya tidak menyangka Zhu Hao menjadi dermawan seperti itu. Menghela nafas. Apa yang Anda lakukan? Chongge, tolong, selamatkan saya. Itu salahku karena tidak mendisiplinkan bawahanku dengan baik. Itu sebabnya hal seperti itu terjadi. Saya tahu saya salah. Hei, apa yang kamu lakukan? Mulai sekarang, saya pasti akan mendisiplinkan mereka dengan baik. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya harap Saudara Chong dapat melindungi kaki saya. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya bersedia melakukannya. Ya, Anda bisa. Tapi di sini, ini bukan tempat untuk berbicara. Apakah Anda memiliki kantor di sini? Masuk ke dalam dan bicara. Ya. Aku akan membawamu dan kakak ipar bersama-sama. Silakan masuk ke dalam. Chongge, silakan duduk. Kaki Anda, ya? Untuk memeliharanya sepenuhnya. Apakah tidak ada harapan yang tersisa? Dokter juga mengatakan bahwa benar-benar tidak ada harapan. Saya sudah memilih untuk menyerah. Selama periode ini, Anda harus selalu waspada. Hati-hati. Chongge, kata-kata Anda. Apa artinya itu? HMPH. Angkor. Saya juga berharap Anda menjadi lebih baik. Terus berjuang untuknya. Chongge, apa maksudmu dengan itu? Kakiku yang patah ini. Masih ada harapan untuk penyelamatan jika saya mengatakan kaki Anda. Itu menjadi lebih baik dengan cepat. Seberapa cepat itu? Bahkan jika itu membuat saya minum obat tradisional selama setahun, saya juga bersedia. 5 menit. 5 menit. Saya dapat mengembalikan kaki Anda ke keadaan semula. Dan ya, pemulihan tanpa efek samping sama sekali. Chong, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tidak mungkin. Dibutuhkan 100 hari untuk mematahkan tulang dan tendon. Saya tahu prinsip ini. Dan dokter berkata demikian. Kakiku yang patah ini. Tidak ada cara untuk bangkit kembali. Chongge, jangan membuat Kab Wolf bahagia. Aku tidak punya alasan untuk membuatmu tertawa. Aku benar-benar bisa menyembuhkan kakimu. Saat ini, Anda tidak punya pilihan selain mempercayai saya. Tidak ada cara lain. Apakah Anda mengerti? Saudara Chong, kakinya yang patah. Itu adalah luka lama. Bahkan dokter mengatakan tidak ada kesempatan untuk merawatnya. Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri. Haruskah dia bangkit kembali? Tentu saja. Saya hanya manusia.
Selain menciptakan keajaiban, dia tidak memiliki keterampilan lain. Baru saja di toko restorasi barang antik. Pernahkah Anda melihat mukjizat terjadi juga? Iya. Ambil kemampuan khusus Chongge, misalnya, mungkin segera setelah dia bergerak. Kaki Anda yang patah, maka Anda benar-benar bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, Saudara Chong. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah kita memulai pengobatan sekarang? Ayo duduk. Ah, sangat bagus. Ketika saya melakukan akupunktur nanti, Anda sama sekali tidak boleh bergerak. Anda harus menunggu sampai setelah saya selesai akupunktur. Hanya dengan begitu Anda bisa bergerak. Saya mengerti, Saudara Chong. Kaki. Saya menyuruh Anda untuk tidak bergerak. Baiklah, baiklah. Jika Anda bergerak lagi, Anda harus menanggung konsekuensinya sendiri. Mungkin Anda berakhir dengan disabilitas seumur hidup. Saya tidak akan bergerak. Cobalah. Chongge. Apa yang Anda coba? Oh sayang, apa yang dimaksud Chongge? Itu hanya menggunakan kaki Anda yang patah. Berdirilah dan cobalah. Ah, kakiku sembuh. Bagaimana ini mungkin? Chongge, Chongge, Chongge. Keterampilan medis Anda benar-benar luar biasa. Saudara Chong bukanlah dokter ajaib. Saya akan mengirimkan Anda ke sana. Menghela nafas. Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang tua keduaku. Jika aku tidak bertemu denganmu, hidup saya hanya menjadi tumor. Hidup tidak akan memiliki masa depan yang tersisa. Kamu memberiku harapan dalam hidup. Baiklah, baiklah. Berhenti mengoceh. Chongge, Chongge. Saya harus berterima kasih sebesar-besarnya. Di dalam kartu ini adalah 3 juta yang telah saya tabung selama bertahun-tahun berbisnis. Uang ini adalah biaya konsultasi saya. Anda harus menerimanya. Jika Anda menolak untuk menerimanya, kemudian saya akan keluar dan membiarkan mobil menabrak saya sampai mati. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, itu semua sia-sia. Kamu anak. Aku menyelamatkanmu karena aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Alih-alih meminta biaya konsultasi Anda mulai sekarang. Tetapi engkau tidak boleh melakukan hal-hal bodoh atau bodoh seperti itu. Kamu masih memiliki begitu banyak saudara laki-laki untuk dibesarkan. Ambillah. Dengan kaki yang patah ini, berhasil bertahan seperti ini. Sekarang kakiku sudah sembuh. Aku pasti akan menciptakan kembali kemuliaan yang pernah aku miliki. Ngomong-ngomong, Chongge, Anda dan kakak ipar, bukankah Anda di sini untuk membeli mobil? Di dalam garasi pribadi saya, semua mobil mewah. Anda dapat memilih apapun yang Anda suka. Baiklah. Karena Anda mengatakan demikian, maka saya tidak akan menolak. Tapi mulai sekarang, Anda harus benar-benar teliti. Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang benar-benar tidak bermoral. Saya percaya padamu. Jangan khawatir, Saudara Chong. Saya mengerti. Saya pasti tidak akan. Baiklah. Kalau begitu mari kita keluar dulu. Hei hai. Chongge. Apa yang Anda lakukan? Chongge, maafkan aku. Saya tahu saya salah. Aku buta dan menyinggung perasaanmu. Tolong, selamatkan hidupku. Saya memiliki orang tua lanjut usia di atas dan anak kecil di bawah. Masalah seperti apa yang Anda hadapi? Kapan saya mengatakan itu? Aku meminta hidupmu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Tolong, saya mohon kepada Anda, selamatkan hidupku. Saya benar-benar tahu saya salah. Saudara Chong, saya berkata, apakah Anda gila? Chongge. Seperti ini. Lalu mari kita lakukan seperti yang baru saja Anda katakan. Bayar saya 1 juta upah yang hilang. Kami berdua. Bersihkan dalam 1 pukulan. Baiklah. Aku akan mentransfer uangnya ke Chongge sekarang. Sudah berakhir. Baiklah. Kami bahkan, Anda tidak perlu berlutut lagi. Jalani bisnis Anda. Chongge, tidak. Tuan Chong. Saya ingin tetap bersama Anda mulai sekarang. Saya berharap menjadi adik laki-laki Anda. Tolong, anggap aku sebagai adik laki-lakimu. Oke? Itu keinginan saya. Tolong, saya mohon. Anda adalah dealer mobil. Status dan status tinggi. Kamu harus merendahkan dirimu untuk menjadi adik laki-lakiku. Maka Anda pasti kehilangan besar. Yakinlah, saya mempercayai penilaian saya. Selama Tuan Chong setuju untuk membiarkan saya mengikuti Anda, saya pasti akan bekerja keras. Baiklah kalau begitu. Kemudian ikuti saja saya dan mengemudi. Baiklah. Itu bagus. Terima kasih, Chong Ye. Hai. Tuan Zhao, di mana Anda sekarang? Kompetisi batu giok akan segera dimulai di sini. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu sekarang. Tidak perlu. Saya punya mobil sendiri. Kirimkan saya lokasinya. Saya akan bahas diri saya sebentar lagi. Baiklah, saya sudah mengatur posisi saya. Itu dikirim ke WeChat Anda. Xiao Hu. Nanti. Pertama, saya melihat Xiao Xiao pergi saat dia kembali ke desa Xinghua. Kirimkan kepada saya lagi. Pergi ke Jiangdu Grand Hotel di Provinsi Selatan. Baiklah. Ayo pergi. Bapak dan Ibu, selamat datang semua orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi giok hari ini. Tidak seperti aturan sebelumnya. Kompetisi giok kami akan dibagi menjadi 3 putaran. Sebuah keluarga yang telah memenangkan ketiga putaran, dia akan menjadi Master Giok nomor 1 di Provinsi Selatan kita. Ini secara pribadi dihargai oleh gubernur kami. Selain itu, Anda akan menerima 500 juta, bahkan penilai keluarga. Dan juga menerima 100 juta uang tunai. Pada saat yang sama, ia menjadi wakil presiden asosiasi giok. Tuan Zhao, kompetisi giok ini sangat penting bagi keluarga Huang kami. Saya mengandalkan Anda. Jangan khawatir,
kompetisi giok ini akan segera terjadi. Keluarga Huang Anda pasti akan memenangkan kejuaraan. Wang Lai. 2 kompetisi giok pertama. Keluarga Huang MU selalu berada di bawah. Kali ini, tidak ada ketegangan. Anda sebenarnya tidak perlu berpartisipasi. Mungkin juga pulang saja. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Haha. Mereka telah terbiasa dengan rasa malu. Dia tidak peduli apakah ini masalah kurang lebih. Zheng Qinghua dan Han Wenxuan. Jangan terlalu bahagia. Izinkan saya memberitahu Anda. Kali ini, saya sudah mengundang mereka ke Provinsi Selatan. Ahli penilaian harta karun paling terampil. Kali ini, Anda akan kalah. Yo. Ini adalah keluarga Huang MU. Ahli penilaian harta karun yang kami undang. Sangat kecil, kemampuan apa yang Anda miliki, saya memperkirakan. Dia di sini untuk membawa keluarga Huang Anda kepada Anda. Itu hanya memalukan, bukan? Hahaha. Benarkah? Jika saya membiarkan keluarga Huang memenangkan ketiga putaran. Jika Anda bisa memenangkan 1 putaran, aku akan memberimu 10 juta. Dia memenangkan ketiga ronde. Saya akan menempatkan keluarga Zheng saya di bawah nama saya. Sepertiga dari industri. Semua properti akan dialihkan atas nama Anda. Dan saya akan bertaruh pada saudara Zheng untuk menang juga. Haha. Taruhannya juga taruhan saya. Baiklah, saya akan menerimanya. Babak pertama berada dalam jarak 20 batu. Penilai dari 3 keluarga Anda. 1 orang datang untuk memilih 3 bagian. Selama Anda bisa bermain hijau, Anda dapat melanjutkan ke babak berikutnya. Jika tidak, itu berarti eliminasi. Jadi mari kita mulai. Anak. Saya ahli ketiga dalam penilaian batu giok di Provinsi Selatan. Anda harus mengakui kekalahan lebih awal. Omong kosong apa? Pilih batu Anda. Nak, kamu. Segera, semua batu yang saya petik akan berwarna hijau. Saya ingin Anda berlutut di hadapan saya dan meminta maaf. Saya telah memilih tuan rumah. Semuanya, tolong tunggu sebentar lagi. Saya akan memiliki pemotong di bawah sekarang. Potong untuk Anda. Baiklah, saya mengumumkan sekarang. Chao Chong, penilai dari keluarga Huang. 2 bagian diidentifikasi. Giok lemak kambing bernilai puluhan juta. Dan sepotong batu giok Huanglong senilai jutaan. Penilai keluarga Zheng menghasilkan 2 potongan hijau. Semua berwarna hijau giok berkualitas rata-rata. Penilai keluarga Han. Hanya 1 bagian yang menghasilkan hijau. 2 bidah hijau langsung tersingkir. Ya Tuhan. Mata tajam dan mata cerah macam apa ini? Pilih saja 3 batu secara acak. Mereka semua mencapai hasil seperti itu. Sepertinya, keluarga Huang benar-benar menemukannya. Ahli penilaian sejati. Saya sangat menantikannya. Penampilannya di ronde kedua dan ketiga. Anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Saya tidak percaya Anda bisa menang. Zheng Qinghua dan Han Wenxuan. Penilai Anda juga tidak setara. Hahaha. Sama tidak bergunanya dengan Anda. Kali ini, dia akhirnya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Anda baru saja kehilangan taruhan. Setelah pertandingan, semuanya akan ditransfer kepadaku. Nak, jangan sombong. Mari kita bicara setelah kompetisi selesai. Selanjutnya, babak kedua kompetisi dimulai. Artinya, penyelenggara menyajikan lukisan. Kalian berdua dalam waktu 10 menit. Membedakan dengan cepat antara keaslian lukisan dan kaligrafi. Anak. Ini adalah cara mengidentifikasi kaligrafi dan lukisan. Tapi apa yang saya kuasai? Anda pasti akan kalah di babak ini. Ini adalah lukisan bunga berbasis warna Wu Changshuo di keempat musim. Sekarang, mari kita mulai waktunya. Ini adalah lukisan palsu. Tuan rumah, saya sudah menyelesaikan penilaian. Ini adalah lukisan palsu. Itu berasal dari tiruan berkualitas tinggi dari seorang pelukis modern. Meskipun font keseluruhannya adalah milik Wu Changshuo, tetapi baik bentuk maupun roh tidak menyerupainya. Dan dalam hal nilai, seharusnya tidak melebihi 500 yuan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, nak? Ini adalah lukisan nyata. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang. Lukisan ini bernilai 5 juta yuan. Kamu benar-benar tidak tahu barang-barangmu, ya? Mengapa Anda tidak membeli lukisan ini? Kemudian penyelenggara akan mengumumkan jawabannya. Apa yang tidak berani saya lakukan? Tuan rumah, saya membeli lukisan ini seharga 5 juta. Baiklah, Anda membayar dulu. Kemudian saya akan memberitahu Anda jawabannya. Mari kita ungkapkan jawabannya. Maka sebaiknya Anda siap secara mental. Jawaban ini agak tidak ramah bagi Anda. Pria ini benar. Lukisan ini adalah mahakarya. Jenis produk apa yang harus saya miliki? Item lang apa? Apa yang palsu? Item lang apa? Item lang apa? Seseorang membawanya ke bawah untuk perawatan. Penilai keluarga Zheng pingsan karena batuk darah. Saya menyatakan bahwa tidak akan ada kompetisi di babak ketiga. Zhao Chong langsung dinyatakan maju. Dia menjadi juara kompetisi giok tahun ini. Saya menolak untuk menerimanya. Bahkan jika penilai keluarga Zheng saya pingsan karena batuk darah. Namun,
Dia seharusnya diberitahu untuk menyelesaikan pertandingan ketiga sebelum membuat keputusan apapun. Tuan Zhao, bagaimana menurut Anda? Tidak apa-apa, saya ingin dia kalah dan menerimanya dengan sepenuh hati. Jika saya tidak mendapatkannya di babak ketiga. Bahkan jika saya kalah. Anak ini sangat percaya diri. Siapa yang tidak setuju? Di ronde ketiga, jika evaluasi gagal, ia langsung mengakui kekalahan. Sungguh, yang berani dan berani adalah yang paling mulia. Tapi saya sangat menantikannya sekarang. Penampilannya berikutnya. Jangan lupa taruhan yang baru saja Anda sebutkan. Anak. Anda tidak perlu bangga. Saya akan memberitahu Anda, babak ketiga kompetisi giok sebelumnya. Semua ini adalah kompetisi terberat. Kali ini, Anda pasti akan kalah. Benarkah? Kemudian buka mata Anda dan lihat dengan cermat. Bagaimana saya memenangkan 30 juta Anda. Dan sepertiga dari kekayaanmu. Siapkan kontrak untuk transfer. Nak, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tuan rumah sekarang dapat memulai babak ketiga. Baiklah, mari kita mulai. Putaran ini tentang mengidentifikasi keaslian cermin perunggu. Tuan Zhao, Anda hanya memiliki waktu 10 menit untuk mengamati. Jika saatnya tiba, Anda belum mengetahuinya, itu berarti kalah. Saya mengerti. Tuan rumah, saya sudah menyelesaikan penilaian. Cermin perunggu ini palsu. Tapi di dalam cermin perunggu ini, tersembunyi adalah peta harta karun dinasti Ming. Peta harta karun ini cukup berharga, seharusnya di atas 20 juta. Cermin kecil seperti itu. Di dalamnya ada peta harta karun. Ini benar-benar omong kosong. Jadi, apakah Anda berani bertaruh jika Anda menang? Aku tidak menginginkan apapun darimu. Selain itu, saya akan memberi Anda kompensasi 20 juta. Jika saya menang, Anda harus memberi saya 200 juta. Apakah Anda berani? Baiklah. Saya setuju. Baiklah. Ya Tuhan. Di balik cermin perunggu ini, benar-benar ada peta harta karun. Dia terlalu menakjubkan. Barang antik giok ini, tidak ada yang tidak bisa dia identifikasi. Setelah Provinsi Selatan, dia harus memiliki tempat untuknya. Tuan Zhao luar biasa. Pencapaian masa depan Tuan Zhao tidak terbatas. Anakku mengenal saudara laki-laki seperti itu. Ini benar-benar berkah bagi keluarga Huang. Tidak, itu tidak mungkin. Anda penyelenggara curang. Kepala keluarga Zheng, harap perhatikan cara Anda berbicara. Kami adalah penyelenggara. Itu diundang secara pribadi oleh gubernur. Anda mempertanyakan gubernur dengan mengatakan itu. Tuan Zhao sudah menang. Babak ketiga kompetisi, dia memenangkan kejuaraan kompetisi giok tahun ini. Dan Anda harus memenuhi taruhan Anda sekarang. Jika tidak, keluarga Zheng Anda pasti akan ditekan. Milik. Baiklah. Saya akan mentransfer Anda 230 juta sekarang juga. Dan sepertiga dari bisnis saya sendiri. Semua properti akan dialihkan atas nama Anda. Ayo pergi. Selamat, Tuan Zhao. Dia menjadi juara kompetisi giok ketiga. Sekarang memberikan penghargaan kepada Anda, ditulis oleh gubernur sendiri. Gelar Master Giok terbaik di Provinsi Selatan. Ada juga hadiah uang tunai 100 juta yuan dari konferensi tersebut. Pada saat yang sama, ia menjadi wakil presiden asosiasi giok. Baiklah. Selamat. Selamat kepada Tuan Zhao karena telah menerima kehormatan yang begitu tinggi. Zhao bersaudara, keterampilan penilaian harta karun Anda akan melewati kompetisi ini. Itu telah mendapatkan pengakuan semua orang. Hai. Zhao bersaudara, festival pembelian ramuan obat Cina telah dimulai di sini. Bisakah Anda datang sejenak? Baiklah. Saya akan meminta saudara Huang Qing membawa saya nanti. Di mana Anda? Di sini di pasar ramuan obat Cina Provinsi Selatan. Toko herbal Xiaoya. Baiklah. Saudara Zhao telah tiba. Ya, saudari Xiaoya, katakan padaku, bagaimana aku harus membantumu? Begini situasinya. Akan ada 2 orang dalam sekejap datang dan kirimkan ramuan obat. Karena kumpulan ramuan obat ini mahal. Setidaknya bernilai 100 juta. Saya tidak berani menerimanya sembarangan. Satu langkah yang salah dan apotek saya selesai. Baiklah, saudari Xiaoya, jangan khawatir. Saya akan beri Anda penilaian. Baiklah. Presiden Li, kami berdua bersaudara telah tiba. Kami telah mengirimkan ramuan yang Anda minta. Anda dapat meminta penilai Anda menilainya sekarang. Tapi Anda hanya memiliki 10 menit. Sekarang, Presiden Li, Anda bisa memberi saya uang terlebih dahulu. Totalnya 110 juta. Tidak masalah, Presiden Wang. Mari kita periksa barangnya terlebih dahulu. Setelah memeriksa barang, mereka membayar lagi. Baiklah kalau begitu. Maka saya akan menyerahkannya kepada Anda. Baiklah, saudari Xiaoya, jangan khawatir. Di mana ramuan obat Anda? Berikut adalah ginseng lingzi dan polygonum multiflorum.
Anda dapat memeriksanya. Bro, mereka tidak akan menemukan kita, bukan? Saya sangat khawatir. Hei, tetap tenang. Dulu baik-baik saja, dia tidak tahu. Anda benar-benar memiliki keberanian. Mereka berani menjual ramuan obat palsu kepada kami. Anda mengoleskan obat ke herbal. Saya pikir saya tidak tahu. Cepat dan mengaku. Jika tidak, kami memanggil polisi. Menghela nafas. Maaf. Kami juga tidak menginginkan itu. Terutama karena mereka tidak punya uang. Maafkan kami. Maafkan Anda. Tidak mungkin. Itu 110 juta yuan. Ini adalah penipuan. Alarm. Tunggu saja untuk masuk penjara. Kalian selamatkan kami. Maaf. Kami benar-benar tidak ingin seperti itu. Beri kami kesempatan lagi. Ayo pergi. Selamatkan kami. Pendekatan. Saudara Zhao, kali ini aku benar-benar berhutang banyak padamu. Jika bukan karena Anda hari ini, saya akan kehilangan lebih dari 100 juta. Bagaimana dengan ini? Saya akan mentransfer Anda 20 juta. Izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih saya. Maka saya akan menerimanya. Ini benar-benar berkat Anda. Hei, Nona Qian. Apakah ada sesuatu yang perlu Anda hubungi saat ini? Beginilah Dokter Ilahi Zhao. Saya punya kakek teman. Tiba-tiba, dia jatuh sakit parah. Bahkan dokter dan spesialis tidak bisa menyembuhkannya. Kematian otak telah dinyatakan. Saya ingin Anda membantu saya menyelamatkan seseorang. Baiklah, kirimkan saya alamatnya. Saya akan pergi sekarang. Baiklah. Juan, saya akhirnya menemukan Dokter Zhao. Bersamanya di sini, penyakit kakek pasti akan membaik. Lina, dia terlalu muda. Itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Tentu saja. Aura pembunuh pada saya. Dokter Zhao lah yang membantu saya menyembuhkannya. Keterampilan medisnya. Anda tidak perlu meragukannya. Kian Lina. Anda juga harus menemukan sedikit usia. Yang lebih tua ada di sini untuk membodohi Anda. Bagaimana mungkin seorang seperti itu mungkin? Dia seorang dokter ajaib. Apakah menurut Anda mata kita buta? Dokter Ilahi Zhao, biarkan dia melihat keterampilan medis Anda. Jadi dia tidak akan menanyai Anda. Baiklah. Tuan Jiang, kan? Dari pengamatan saya, Anda telah impoten selama lebih dari setengah tahun. Anda telah mencoba banyak obat tetapi tidak ada yang berhasil. Dan Anda juga menderita azoospermia. Saya benar. Anak ini, hanya pengamatan singkat. Dapat dikatakan dengan tepat. Penyakit saya. Apakah ini benar-benar dokter ajaib? Tuan Jiang. Orang makan semua jenis biji-bijian. Semua orang sakit. Anda tidak perlu khawatir. Tentu saja, saya dapat memberitahu Anda tentang penyakit Anda. Juga dapat menyembuhkan Anda. Setelah itu, Anda dapat memiliki anak sekarang. Itu juga tidak mempengaruhi kesuburan. Dokter Ilahi Zhao, jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan penyakit saya bersedia membayar untuk Anda. Biaya konsultasi sebesar 3 juta. Penyakit ini telah menyiksa saya selama setengah tahun. Setiap hari sangat sulit. Saya menemui banyak dokter. Saya minum banyak obat. Tak satu pun dari mereka memiliki efek sedikit pun. Jangan terburu-buru dulu. Tunggu sampai aku menyembuhkan lelaki tua itu. Aku akan datang untuk mengobati penyakitmu. Kakek saya baik-baik saja hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, dia pingsan. Ayo cepat dapatkan kakek. Dikirim ke rumah sakit. Sutradara kemudian menyatakan kematian otak. Tidak perlu perawatan. Dia menarik kakek kembali. Jangan terburu-buru dulu. Aku akan menyembuhkan lelaki tua itu. Jangan khawatir. Aku menemukan kakekmu, penyebab kematian otak. Apa alasannya? Lihat. Orang tua itu memiliki paku baja di kepalanya. Inilah alasan kematian otaknya. Siapa yang begitu kejam kepada kakek saya? Saya menggali penggaris tuan tanah. Kita harus menemukannya juga. Dia harus berusaha untuk memberi harga yang menyakitkan. Betapa tercela. Menggunakan metode kejam seperti itu, jalan menuju kakek saya. Biarkan saya menemukan Anda. Anda ditakdirkan. Kalian berdua, jangan marah dulu. Saya datang untuk menyelamatkan terlebih dahulu kakekmu. Baiklah. Ada apa denganku? Kakek. Anda dirusak. Itu adalah Dokter Ilahi Zhao yang menyelamatkanmu. Adik laki-laki. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Tuan R. Berikan pemuda itu 5 juta biaya konsultasi. Dokter Zhao baru saja menyinggung perasaannya. Saya minta maaf kepada Anda. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. Tunggu sebentar. Begitu saya menyembuhkan Tuan Jiang, berikan padaku lagi. Baiklah. Tuan Jiang, aku akan memberimu suntikan sekarang. Hanya butuh beberapa lusin detik dapat menyembuhkan Anda.
Dokter Zhao, saya di sini untuk merasakannya. Saya benar-benar ingin melepaskannya. Tunggu sebentar. Anda bisa, aku menjadi intim dengan istrimu. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Dokter Ilahi Zhao, terima kasih. Biarkan adikku mentransfer uang kepadamu. Saya akan pergi dulu. Dokter Ilahi Zhao, buka kode pembayaran WeChat. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Menerima 10 juta. 0 yuan, uang ekstra yang ditransfer. Ini adalah pengakuan atas keterampilan medis Anda. Baiklah, maka saya tidak akan menolak. Saya pulang dulu. Ham. Ham. Bro. Semester universitas dimulai besok. Kamu harus pergi mengantarku pergi. Jangan khawatir, Lan-Lan, biaya kuliah dan biaya hidup Anda. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Belajar dengan giat. Mengerti, bro? Chong Er. Anda melakukannya untuk menghasilkan uang. Mereka cukup sibuk akhir-akhir ini. Lihatlah. Ini adalah hidangan yang dibuat ibu saya. Semuanya adalah makanan favorit Anda. Terima kasih, Ibu. Putra saya sudah ada di sini. Saya telah menghasilkan cukup banyak uang. Anda tidak akan pernah membutuhkannya lagi untuk bekerja keras. Jangan khawatir. Beberapa hari kemudian, aku akan membelikanmu sebuah rumah di kota. Jadi Anda benar-benar dapat menikmati hidup. Baiklah, baiklah. Hahaha.